Jun Changqiao pernah ke negara perikanan Laut Timur dan negara spiritual Laut Barat, tetapi dia belum pernah ke negara bagian Du Laut Selatan. Namun, hari ini, murid inti yang dipimpin oleh Li Qingyang membawa Panji Patriark dan muncul di tanah misterius dan aneh ini. Saudara muda, kami di sini. Teriakan dari kerumunan itu seolah mengguncang langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Siapa mereka? Melihat garis-garis cahaya terbang ke arah mereka seperti panah, para master dari berbagai sekte terkejut. Mereka telah memobilisasi hampir semua murid sekte Wu Huang untuk berurusan dengan orang luar ini, tetapi mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 orang. Sekarang, setidaknya ada 300 orang yang terbang ke arah mereka dari langit. Garis-garis cahaya dan bayangan tertinggal di langit, menghadirkan pengalaman visual yang sangat kuat bagi para penonton. Astaga, 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 Li Qingyang dan yang lainnya terbang ke Ye Xingchen. Aura kuat di sekitar mereka membuat para penguasa negara Du Laut Selatan menyadari bahwa orang-orang ini jelas merupakan puncak dari sekte Wu Huang. Di masa lalu, sekte sepanjang masa sangat lemah. Menghadapi invasi sekte jahat di Kabupaten Huayang, mereka hanya bisa mengandalkan Penatua Wei, yang tidak memiliki basis kultivasi. Tapi sekarang, sekte sepanjang masa sangat kuat. Karena semua murid inti berada di puncak sekte Wu Huang, dan bahkan ada banyak raja bela diri di sekte itu. Sekte Negara Bagian Laut Selatan Du. Maaf, bahkan jika Anda menambahkan sekte Raja Bela Diri Wu Huang, Anda masih tidak bisa mengalahkan mereka. Apa itu yayasan? Ratusan murid Wu Huang sekte melayang di depan Kaisar Malam, memandang para penguasa negara bagian Laut Selatan dengan arogansi, ketidakpedulian, dan penghinaan. Ini adalah fondasi sekte yang paling kuat. Sekte kelas 9, yang pernah dibenci oleh dunia, berangsur-angsur berevolusi dari kamar bobrok menjadi kamar yang megah. Pada awalnya, hanya ada satu master sekte, tetapi sekarang, semua jenis murid berkumpul. Mereka semua tumbuh dan menjadi lebih kuat, meskipun prosesnya memakan waktu lama dan butuh 1000 bab. Sekte Tuan Wang, jika Anda dapat melihat saya di surga, silakan lihat. Murid-murid ini mewarisi prinsip Anda, menjadi manusia baja dan melakukan hal-hal dari baja. Mereka berperang melawan semua sekte dari negara luar negeri yang besar. Ketika para murid sekte sepanjang masa terbang dan secara bertahap berkumpul di langit, mereka memancarkan aura pantang menyerah dan pantang menyerah. Para ahli dari negara bagian penyeberangan Laut Selatan takut konyol. Bagaimanapun, barisan ini terlalu menakutkan. Mundur, apakah sudah terlambat? Ledakan, tepat pada saat ini, ledakan yang mengguncang bumi datang dari jauh. Raja Ungu, yang hanya mengenakan pakaian dalam merah, terbang keluar dari gelombang kejut yang mengepul. Rambut ungunya berkibar tertiup angin saat Helrage mengumpulkan kekuatan yang kuat. Petik 2. 7 tetua agung istana Qixing tersebar di berbagai posisi dan tidak bisa menahan darah mendidih di tubuh mereka agar tidak menyembur keluar. Formasi gabungan mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu tidak mampu melawan Raja Ungu yang mengeras dalam pertempuran, dan dihancurkan oleh kekuatan absolutnya. Namun, yang mengejutkan mereka bertujuh adalah seorang pemuda yang diselimuti api tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Dia mengangkat cakarnya yang mirip dengan cakar binatang buas dan dengan dingin berkata, kering dan kikuk, tidak bulat sama sekali. Tidak baik, ledakan. Salah satu tetua agung tidak punya waktu untuk menghindar dan segera dibombardir oleh pukulan Little Long Long yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya diledakkan dan langsung menabrak beberapa puncak gunung. Wajah beberapa orang lainnya sangat berubah. Hehe. Tiba-tiba, tawa ringan terdengar di telinga mereka. Baru pada saat itulah beberapa tetua agung menyadari bahwa seorang gadis berusia sekitar 12 atau 13 tahun melayang di belakang mereka. Dia dengan lembut mengangkat tangan kecilnya, dan sinar cahaya yang menyerupai bulu muncul entah dari mana. Biarkan aku melakukannya untuk kalian. Astaga, astaga, astaga. Langit dipenuhi dengan bulu-bulu terbang, dan aliran cahaya melesat keluar seperti panah tajam. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan datang dari langit. Karena kekuatannya terlalu kuat, ruang mulai retak dan runtuh. Astaga, astaga, di area ledakan, 7 Grand Elder terbang dalam keadaan menyesal dan kemudian berlarian seperti lalat tanpa kepala. Jelas, mereka menyadari bahwa Little Long Long dan Xiao Moxian sangat kuat. Namun, tepat ketika salah satu tetua agung terbang, aura jahat yang menakutkan tiba-tiba meletus dari langit. 5 telapak tangan mutlak menekan dengan kejam. Ledakan, tanah tiba-tiba runtuh, dan debu memenuhi langit. Ding Xinguang berdiri di titik tertinggi dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tatapan dingin,
tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ya, para tetua agung lainnya tidak dapat melarikan diri. Karena Little Longlong, Xiao Moxian, Ning bersaudara, Old Ge, dan petinggi lainnya telah mengejar mereka. Kecuali mereka menggunakan cheat, tidak ada jalan keluar. Sekte Yin yang dari negara bagian penyeberangan Laut Selatan tidak akan pernah membayangkan bahwa karena panggilan mereka, pada akhirnya akan mempengaruhi semua sekte di negara bagian dan akhirnya mengarah ke sekte sepanjang masa. Sekte Yin Yang. Sebuah sekte yang mengolah sekte Yin Yang. Menurut hierarki benua, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai sekte kelas 5. Metode kultivasi sekte ini sangat aneh. Itu membutuhkan kombinasi pria dan wanita. Karena itu, sesekali, mereka akan mengirim orang ke benua untuk menemukan wanita yang cocok. Karena tidak terlalu ekstrim, para wanita juga akan mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, tidak hanya tidak dicap sebagai sekte jahat, tetapi juga telah ada di negara penyeberangan selama hampir 1000 tahun. Beberapa waktu lalu, sekte Yin yang membawa kembali lusinan wanita cantik dari benua seperti biasa. Sebelum mereka dapat membagikannya kepada para murid, beberapa seniman bela diri yang tidak dikenal datang untuk meminta mereka. Bagaimanapun, itu dianggap sebagai sekte kelas 5. Siapa yang bisa mentolerirnya ketika orang lain menerobos masuk tanpa izin? Bertarung, mereka harus berjuang, namun, mereka tidak bisa mengalahkan beberapa orang asing sama sekali. Sekte itu hampir dirobohkan. Untuk dapat tinggal di negara penyeberangan begitu lama, sekte Yin yang harus memiliki hubungan yang baik dengan sekte lain. Karena itu, mereka buru-buru mengirim sinyal mara bahaya dan mengundang banyak pembangkit tenaga listrik untuk membantu. Namun, orang asing itu sangat gagah berani dan memukuli semua pembantunya. Hal ini menyebabkan orang-orang yang dipukuli terus meminta bantuan. Pada akhirnya, masalah ini menyebar ke seluruh Crossing State. Bahkan istana Qixing dengan status tinggi terlibat. Kesimpulan, sebuah masalah kecil difermentasi menjadi masalah besar. Adapun orang asing yang menerobos masuk ke sekte Yin Yang, mereka secara alami adalah Raja Ungu dan yang lainnya. Tujuan mereka juga Jiang yang mengandalkan tubuh esens spiritnya untuk menangkap sosok yang sudah dikenalnya yang dia pikirkan siang dan malam. Meskipun dia telah lama berpisah dari saudara perempuannya, citra dirinya di dalam hatinya tidak akan pernah terhapus. Karena itu, ketika dia datang ke sekte Yin Yang dan membuka dinding sel, dia melihat wanita itu meringkuk di sudut dan menggigil. Dia tertegun di tempat seolah-olah dia disambar petir. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya tak bernyawa, dan tubuhnya penuh luka. Kepala Jiang Ya meledak dan mentalitasnya runtuh. Dia mengumpulkan kekuatan kekerasan di tangan kanannya dan menghancurkan deretan bangunan di sekte Yin Yang. Kemudian, dia berjalan keluar dari debu dan berjalan menuju aula utama. Dia berkata dengan niat membunuh, beraninya kau menyakiti adikku. Tak termaafkan. Petik 2, Xiao Ziji, Ye Xingchen, dan yang lainnya yang mengikutinya terdiam. Mereka bisa melihat bahwa wanita malang yang dikurung di sel itu pasti dipukuli dan dianiaya. Matanya yang kusam menunjukkan bahwa dia tampak mengigau. Raja Ungu melayang di udara dan berkata dengan acuh tak acuh, sekte Yin yang tidak perlu ada. Sebagai ketua aula dari aula binatang buas roh dari sekte sepanjang masa, saya menyatakan bahwa itu akan segera dihancurkan. Petik 2. Kembali ke masa sekarang, kembali ke saat Xiao Ziji dan He Wudi meninggalkan Ye Xingchen. Di sekte Yin Yang yang telah berubah menjadi reruntuhan, Jiang Ya berjalan keluar dari debu dengan seorang wanita di lengannya. Kamu siapa, Jiang Ya? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Kemana kau akan membawaku? Aku akan mengantarmu pulang. Rumah? Kenapa kamu menangis? Petik 2. Jiang Ya berhenti. Dia tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Dia memeluk saudara perempuannya yang telah lama hilang dan menangis. Dewa, mengapa engkau melakukan ini padaku? Anak nakal. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakangnya. Kamu harus mati karena menghancurkan sekteku di negara bagian Du hari ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berambut putih terbang dari langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan cetakan telapak tangan yang kuat. Ledakan. Sekte Yin yang bobrok rusak lagi. Banyak bangunan langsung berubah menjadi debu oleh gelombang udara yang ganas. Ketika semuanya hilang, Xiao Ziji berdiri di belakang Jiang Ya dengan perisai. Kakinya tenggelam ke tanah, dan dia memaksakan senyum di wajahnya. Pria tua itu mengerutkan kening. Ini adalah dendam antara sekte sepanjang masa dan sekte Yin Yang. Apakah Anda benar-benar ingin terlibat? Suara He Wudi datang dari belakang.
Mereka berdua meninggalkan Ye Xingchen dan datang ke Sekte Yin Yang untuk membantu Penatua Jiang karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu. Seperti yang diharapkan, itu terjadi. Sekte sepanjang masa, orang tua itu berkata dengan tatapan dingin, beraninya sekte tanpa nama datang ke Dustet dan berperilaku kejam. Meskipun dia sudah lama tidak ke daratan, dia tahu tentang sekte-sekte terkenal. Adapun sekte sepanjang masa, dia belum pernah mendengarnya. Sekte tanpa nama, Heudi berkata, kamu benar-benar tidak tahu. Dia tiba-tiba berhenti berbicara karena pikiran spiritual yang dia lepaskan telah menangkap sekelompok besar anggota sekte yang terbang dari jauh dan menyerang musuh di sekitar Ye Xingchen. Pria tua berambut putih itu juga memperhatikannya. Matanya berangsur-angsur melebar, terutama ketika dia melihat 7 tetua agung istana Qixing dikejar dan diganggu. Hatinya kacau balau. Apakah kamu melihat itu? Heudi berkata, ini adalah sekte tanpa nama sepanjang masa di matamu. Petik 2, petik 2. Mulut pria tua berambut putih itu berkedut hebat. Baru beberapa dekade sejak saya pergi ke daratan. Sejak kapan sekte seperti Wu Huang dan Demi Sein Wu Sheng muncul di mana-mana? Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, tanah bergetar. Debu beterbangan di kejauhan seolah-olah badai akan datang. Mata pria tua berambut putih itu hampir keluar. Karena di dalam debu, ribuan seniman bela diri dengan baju besi yang bagus menunggangi berbagai binatang buas yang bersenjata lengkap. Mereka menyerbu dengan momentum besar. Siapkan panah. Zhong Yi berteriak. Anggota kavaleri serigala mengambil panah dari tabung di punggung mereka dan meletakkannya di busur gigi naga. Astaga, 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 astaga. Badai serigala yang terlatih dengan ketat bergegas seperti angin. Dari pandangan mata burung, mereka tampak seperti air pasang. Arah yang mereka tuju adalah bala bantuan dari berbagai sekte di negara bagian Du. Apa yang sedang terjadi? Mundur, mundur, mundur. Dalam sekejap, para seniman bela diri dari berbagai sekte berbalik dan melarikan diri ke arah asal mereka. Mereka tidak takut pada tunggangan kuat sekte sepanjang masa, mereka juga tidak takut pada peralatan yang sangat baik. Mereka takut pihak lain adalah Raja Bela Diri. Mereka dapat menerima 100 Raja Bela Diri, tetapi ribuan Raja Bela Diri, siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Beberapa tetua tertinggi istana Qixing yang terhuyung-huyung dan melarikan diri melihat kavaleri perang datang. Mereka berteriak dalam hati, siapa mereka? Munculnya anggota kavaleri perang langsung mendorong momentum sekte sepanjang masa ke puncak. Seniman bela diri Dustet hanya bisa menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Setiap orang, Yuan Gongzi berdiri di puncak gunung. Dia mengambil pengeras suara yang diberikan oleh Patriark dan berteriak, bayar dan kami tidak akan membunuh. 4 kata, dia telah mewarisi gaya Gou Sheng dengan sempurna. Bayar dan kami tidak akan membunuh. Bayar dan kami tidak akan membunuh. Anggota kavaleri perang juga berteriak. Suara mereka begitu keras sehingga seolah menembus langit. Dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, mereka dapat sepenuhnya melenyapkan sekte negara bagian Du di Laut Selatan. Namun, mereka berada di jalur yang sama. Tidak perlu menjadi begitu kejam. Pendeknya, perjalanan mengarungi lautan ini tidak bisa sia-sia. Apakah kamu mendengar itu? Heudi menarik kembali pikiran spiritualnya dan berkata, jika Anda membayar sekarang, masih ada kesempatan untuk rekonsiliasi. Jika tidak, Anda dan sekte Anda akan berakhir seperti sekte Yin Yang. Petik 2, petik 2. Ekspresi pria tua berambut putih itu jelek. Dia sangat menyesal. Kenapa dia ada di sini? Mengapa dia tidak terus berkultivasi dalam pengasingan? Karena sekte Yin Yang, semua sekte negara bagian Du di Laut Selatan telah mengirim murid-murid mereka. Ada sebanyak 40 hingga 50 ribu dari mereka. Pada saat ini, mereka berjongkok di ruang terbuka dengan tangan di atas kepala. Anggota kavaleri perang yang bersenjata lengkap mengendarai binatang roh mereka dan berserakan, mengelilingi mereka. Di puncak gunung di kejauhan, tetua tertinggi istana Qixing dan petinggi sekte lainnya terengah-engah saat mereka berdiri di atas bebatuan. Dilihat dari keringat di dahi mereka, mereka tampak sangat lelah. Raja Ungu, Ding Xinguang, dan yang lainnya melayang-layang di puncak gunung, menonton dengan dingin. Situasi saat ini adalah bahwa tidak hanya murid-murid negara Du yang terkepung, tetapi para petinggi sekte juga tidak dapat melarikan diri. Setiap orang, Yuan Gongzi mengangkat pengeras suaranya dan berkata dengan serius, keluarga tetua sekte saya diculik oleh sekte negara bagian Du Anda. Mereka disiksa sampai mereka lupa segalanya. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Saat itu di gerbang Kaisar Iblis, Gou Sheng telah menyelesaikan masalah dengannya. Sekarang gilirannya untuk menyelesaikan skor dengan orang lain,
rasanya sangat bagus. Teman, seorang pemimpin sekte berkata dengan ekspresi jelek, sekte Yin Yang yang menggertak keluarga tetua sekte Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak dapat bertanggung jawab untuk ini. Karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yuan Gongzi berkata, mengapa kamu mengirim orang ke sini? Mengapa kamu mengepung murid-murid sekte sepanjang masa ini? Pemimpin sekte itu terdiam. Mereka pasti tidak melakukannya untuk sekte Yin Yang, tetapi untuk martabat sekte negara Du. Pada akhirnya, martabat mereka tidak dipertahankan, dan mereka tidak bisa kembali. Yuan Gongzi berkata dengan ringan, karena kamu terlibat, kamu harus bertanggung jawab. Jadi tolong bekerja sama dan serahkan batu spiritual, biji, herbal, dan inti kristalmu. Tentu saja, jika Anda tidak khawatir tentang risikonya, Anda dapat memilih untuk menolak. Meskipun kata-katanya sopan, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah ancaman. Benar saja, Patriark Fu yang dipromosikan sangat mirip dengan gaya Gou Sheng. Setelah keheningan singkat, tetua istana Qixing dan petinggi sekte hanya bisa memilih untuk mengakui kekalahan dan menyerahkan berbagai sumber daya seni bela diri. Karena ada banyak sekte yang terlibat, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, mereka memperoleh banyak batu spiritual, herbal, dan hal-hal lain. Jika Jun Changqiao, yang berada jauh di neraka tingkat ke-9, tahu tentang ini, dia pasti akan senang. Setiap orang, setelah Yuan Gongzi memeriksa mereka satu persatu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kita akan bertemu lagi di gunung dan sungai. Mari bertemu lagi di dunia seni bela diri. Ayo pergi. Astaga, 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 anggota Aula Kavaleri Perang pergi lebih dulu. Raja Ungu dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah melihat mereka semua pergi, petinggi negara bagian Du berkata dalam hati mereka, selamat tinggal, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah negara bagian Yu di Laut Timur dan negara bagian Ling di Laut Barat, negara bagian Du di Laut Selatan pasti dikunjungi oleh sekte sepanjang masa. Meskipun sekte lokal tidak menderita korban, mereka kehilangan banyak uang. Mereka seharusnya senang bahwa Jun Changqiao tidak ada di sekte tersebut. Jika dia membawa orang ke sini dan melihat keluarga Jiang Ye disiksa oleh sekte Yin Yang dan murid-muridnya dikepung, dia pasti akan membuat bangkrut sekte di seluruh negara bagian. Saudari, dalam perjalanan kembali ke daratan, Jiang Ye berkata pada dirinya sendiri, Patriark pasti punya cara untuk memulihkan kesadaran dan ingatanmu. Namun, ketika dia melihat ke bawah pada wanita yang tersenyum bodoh padanya, hatinya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Pil pembersih 9 transformasi roh. Jun Changqiao, yang berada jauh di benteng langit berbintang, sedang duduk di tanah dengan kaki bersilang. Matanya terkunci pada item toko lanjutan yang baru disegarkan. Dia berkata pada dirinya sendiri, obat semacam ini yang memulihkan jiwa yang rusak sepertinya tidak memiliki efek apapun. Tanda pisah, PS, 4200 plus kata, 2 dalam 1. Tidak mungkin bagi saya untuk menipu. Saya harus membuktikan diri. Inilah yang dikatakan Jun Changqiao sebelumnya. Sekarang, dia diam-diam mengeluarkan toko tingkat tinggi. Tidak ada integritas sama sekali. Tidak ada jalan lain. Sistem pertahanan neraka lantai 9 terlalu kuat. Jun Changqiao menyesal memberikan cairan potensial formasi kelas suci kepada Penatua Zen. Kalau tidak, dia mungkin bisa menggunakannya sendiri. Berhenti bermimpi. Sistem berkata, bahkan jika tuan rumah mengambil cairan potensial tingkat suci, dia hanya seorang Aresein di benua bintang jatuh. Sistem pertahanan benteng setidaknya pada tingkat Kaisar Arai. Itu tidak takut ditampar wajahnya. Karena itu memiliki dasar ilmiah yang sangat ketat. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat-lihat produk yang baru disegarkan dan melihat pil yang disebut, pil pembersihan roh 9 revolusi, pada pandangan pertama. Menurut pengantar, pil ini dapat dengan cepat memulihkan pikiran dan jiwa seseorang setelah meminumnya. Tidak ada gunanya, kata Jun Changqiao. Tidak berguna. Sistem berkata, apakah Anda serius? Maksudku, itu tidak berguna bagiku sekarang, kata Jun Changqiao. Sebuah pil yang bisa memulihkan jiwa seseorang benar-benar luar biasa. Namun, dia membutuhkan sesuatu yang dapat membantunya keluar dari masalah dan menemukan 9 kaisar bela diri agung. Secara alami, dia tidak akan mempertimbangkan menghabiskan 10.000 poin kontribusi untuk membeli pil. Terus mencari. Sistem tidak merekomendasikan dia untuk membelinya. Dengan poin kontribusi yang terbatas, memang tidak layak untuk membeli pil pembersihan roh 9 revolusi. Jun Changqiao terus menonton, dan pada akhirnya, dia pingsan. Ada banyak hal bagus dalam produk yang disegarkan,
tetapi tidak ada yang memberikan kekuatan tempur langsung. Beli saja sesuatu dan segarkan lagi. Sebagai salesman yang berkualitas, sistem pasti memiliki kualitas dasar. Petik 2, Hati Jun Changqiao sakit. Namun, berpikir bahwa misi epik pertama memiliki batas waktu dan dia harus kembali ke benua bintang jatuh sesegera mungkin, dia memutuskan untuk menyegarkan kembali. Di sinilah masalahnya. Menurut aturan, dia harus mengeluarkan uang untuk memicu kondisi refresh. Apa yang harus saya beli? Jun Changqiao berada dalam dilema. Dia bisa menghabiskan 10 poin kontribusi untuk membeli produk di toko pemula dan terus menyegarkan. Untuk toko tingkat tinggi untuk menyegarkan 2 kali, itu akan menelan biaya setidaknya 20.000 poin kontribusi. Sistem berkata, rekomendasikan tuan rumah untuk membeli pil pembersih 9 revolusi. Alasan, dengan level tuan rumah saat ini, lawan yang kamu temui semuanya berada di level kaisar bela diri atau bahkan lebih kuat. Setelah kamu terluka, itu tidak hanya akan mempengaruhi tubuhmu, itu juga akan mempengaruhi jiwamu. Oleh karena itu, obat mujarab semacam ini harus dimiliki ketika Anda pergi keluar dan mencari kematian. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, itu masuk akal. Lebih-lebih lagi, sistem berkata, berdasarkan kepribadian tuan rumah, jika dia bertemu lawan yang sangat kuat yang tidak bisa dia kalahkan, dia pasti akan menggunakan kekuatan patung batu. Jika dia menghabiskannya tepat waktu sebelum dia kehilangan akal sehatnya, dia mungkin bisa untuk secara efektif menghindari penyimpangan Qi. Alasan pertama telah menggoda Jun Changqiao, dan alasan kedua juga menggodanya. Ding, host telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh 9 Revolutions Spirit Cleansing Pill X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 60 miliar 100.000. Petik 2. Hah. Setiap penyegaran dan pembelian dikenakan biaya 20.000 poin kontribusi. Ini membuat Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, lain kali, kamu harus mendapatkan sesuatu yang bagus. Ding, poin kontribusi sekte, 50 miliar 100.000. Petik 2. Hahaha. Hahaha. Tawa tak terkendali terdengar di 9 neraka, dan melalui layar cahaya, itu ditransmisikan ke telinga petugas patroli yang bertanggung jawab atas pengawasan sepanjang hari. Ada apa dengan pria ini? Apakah dia membuat dirinya gila karena dia tidak bisa menembus pertahanan arai? Itu mungkin. Jun Changqiao telah duduk bersila selama beberapa hari terakhir, seperti seorang biarawan yang sedang bermeditasi. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan itu memang terasa seperti dia sudah gila. Faktanya, setiap kali tawa tak terkendali semacam ini muncul, itu berarti dia telah memperoleh sesuatu yang baik dari toko. Itu sangat bagus sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu, apa yang dia dapatkan? Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh bab pemecah arai Kimen Dunjia X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 40 miliar 100.000. Petik 2. Su. Jiwa Jun Changqiao memasuki cincin spasial dan memegang manual rahasia kuno yang baru saja muncul di tangannya. Matanya menyala ketika dia berkata, hal semacam ini yang mengajari orang lain cara menembus formasi lebih berguna daripada cairan bakat formasi. Dia merasa merepotkan dan melelahkan untuk membiarkan orang ini mengatur susunannya, jadi dia lebih suka menyerahkannya kepada Penatua Zen. Namun, jika itu untuk menembus arai, maka dia akan sedikit tertarik. Sistem berkata, selama tuan rumah mau berinvestasi, pasti akan ada keuntungan. Minggir, Jun Changqiao membuka halaman depan, dan darahnya langsung mendidih, karena apa yang tertulis di atasnya. Semua formasi di dunia dapat dilacak, dan semuanya dapat ditembus. Oleh karena itu, di akhir hidupnya, ia menciptakan bab pemecahan arai Kimen Dunjia dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Ditandatangani oleh Dewa Formasi Kimen. Apa-apaan? Untuk berani menggunakan nama Dewa, pencipta ini terlalu hebat. Memang, seperti yang tertulis dalam manual rahasia, tidak ada formasi yang benar-benar sempurna di dunia. Selama seseorang mengikuti aturan-pengaturan, pada akhirnya akan ada kekurangan, tetapi bagaimana menemukannya adalah keterampilan. Bab pemecahan arai Kimen Dunjia dibagi menjadi 3 tingkat, pemula, ahli, dan master, sesuai dengan berbagai tingkat sistem formasi. Jun Changqiao mulai membaca, dan ketika dia selesai membaca tingkat pemula, dia berseru, sungguh orang yang saleh. Dia telah mengambil banyak cairan bakat formasi, dan bahkan meminta nasihat tetua Zen, jadi pemahamannya tentang formasi tidak lemah. Namun, setelah membaca analisis Dewa Formasi Kimen tentang struktur dan tata letak formasi,
dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang telah dia pelajari sebelumnya adalah omong kosong. Tentu saja, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jun Changqiao berpikir, jika saya dapat sepenuhnya memahami bab pemecah arai, saya tidak hanya akan dapat menembus sistem pertahanan penjara, tetapi juga akan sangat membantu di masa depan. Mempelajari, saya harus belajar, meski butuh waktu dan tenaga, tidak masalah. Ada jalan menuju Gunung Buku, dan lautan pembelajaran tidak terbatas. Jarang sekali Jun Changqiao tidak mengejar kekuatan curang, tetapi sebaliknya, dia mengabdikan dirinya untuk belajar, bahkan melupakan waktu dan dirinya sendiri. Kakak kedua, di ruang patroli, Mao Xi melihat ke layar dan berkata, orang ini telah duduk di sana selama setengah bulan, mungkinkah dia masih mencoba untuk terhubung ke lapisan formasi berikutnya? Utusan jelek berkata dengan acuh tak acuh, siapa di alam semesta fana yang dapat mematahkan tingkat sistem formasi ini? Menurut pendapat saya, dia sudah menyerah dan sekarang sedang tidur. Puff, Mao Xi menutup mulutnya dan tertawa. Petik 2, petik 2. Utusan jelek hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan pukulan. Bagaimanapun, tawa pihak lain sangat menarik, tetapi suaranya sangat maskulin. Lapisan neraka ke-9. Jun Changqiao masih duduk bersila, jiwanya sudah menyatu dengan sistem formasi di langit-langit, seolah-olah seluruh tubuhnya ditempatkan di papan catur yang rumit. Kekurangan, penuh kekurangan. Setelah mempelajari dengan serius level awal bab pemecah arai, formasi dan garis yang rumit itu penuh dengan kekurangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Jiwa Jun Changqiao segera tersebar, berubah menjadi aliran cahaya yang bergabung dengan berbagai formasi dan garis, dan bahkan bergabung dengan formasi proyeksi. Setengah jam kemudian, Jun Changqiao membuka matanya dari kondisi meditasinya. Kemudian, dia bangkit dan terbang. Pada akhirnya, dia dengan mudah berbaur. Kakak kedua, Mao Xi terus menatap Jun Changqiao yang tidak bergerak di layar, dan berkata, berapa lama anak ini akan tidur? Selama dia diam, siapa yang peduli berapa lama dia tidur? Utusan jelek berkata. Mereka berdua mungkin tidak pernah bermimpi bahwa adegan di layar akan diperbaiki pada Jun Changqiao yang duduk bersila, dan bahkan, gambar yang terhubung ke lapisan lain dari penjara, telah dirusak secara diam-diam. Ketika dia menerobos menara bunuh diri Sifang, Sangguan Sinyao dan Zhen Dejun bekerja bersama dari dalam dan luar, menghabiskan banyak sel otak dan waktu untuk menerobos dengan paksa. Sistem pertahanan neraka lantai 9 jelas lebih kuat, tetapi dihancurkan oleh Jun Changqiao hanya dalam waktu 1 jam. Apakah dia berani mengatakan bahwa dia tidak menggunakan cheat? Kali ini, sistem dapat bersaksi bahwa Gou Sheng tidak menggunakan cheat apapun. Itu sepenuhnya dilakukan dengan usahanya sendiri. Jika dia bersikeras menyangkalnya, dia hanya bisa menyalahkan bab pemecahan arai Kimendunjia karena terlalu hebat dan terlalu mudah dipelajari. Lebih-lebih lagi, dia hanya memahami level pemula. Manual rahasia pemecah arai yang mudah dipahami semacam ini dijual seharga 10.000 poin kontribusi. Pokok tingkat tinggi benar-benar teliti. Setelah terhubung ke sistem pertahanan di atas, Jun Changqiao berpikir dalam hati. Sistem tidak bisa berkata-kata, saya selalu sangat berhati-hati, oke. Omong kosong. Jun Changqiao meraung dalam hatinya, saya menghabiskan 2 kali untuk membeli 7 gulir patah Sunglaw mendalam, dan Anda masih memiliki keberanian untuk menggunakan kata, selalu. Petik 2, petik 2. Sistem terdiam sesaat, lalu berkata, ini kecelakaan. Jika ada beberapa kecelakaan lagi, bukankah aku akan bangkrut? Jun Changqiao memutar matanya. Meskipun dia sedang mengobrol dengan sistem, pada kenyataannya, kekuatan jiwanya telah menyebar, mencari susunan proyeksi yang terhubung ke lantai 8. Sistem formasi di sini dibagi menjadi pertahanan dan pengawasan. Yang pertama sulit dipatahkan, sedangkan yang kedua mudah dipatahkan. Jun Changqiao sekarang perlu mencuri informasi secara paksa, dan kemudian sepenuhnya memperbaiki gambar transmisi, agar tidak diperhatikan oleh utusan patroli, untuk mencegah kecelakaan terjadi. Tentu saja, itu tidak bisa terlalu lama, karena pada akhirnya akan terbongkar. Waktunya ketat, Jun Changqiao membuang semua pikiran yang mengganggu, jiwanya dengan panik menyebar, dengan panik mencari sistem susunan proyeksi lantai 8 neraka, dan menemukannya sebelum masuk. Untungnya, neraka lantai 9 sebagian besar diatur dalam kegelapan, dan tindakan Gou Sheng terjadi selama waktu tidur, sehingga gambar yang ditampilkan di ruang patroli selalu diperbaiki, dan tidak menarik perhatian utusan jelek dan yang lainnya. Siu. Jun Changqiao merangkak keluar dari penghalang pertahanan di lantai 8 neraka. Yi Feixue, yang berada jauh, segera menyadarinya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia bertanya,
bagaimana kamu bisa sampai di sini? Penjara selalu menjadi tempat di mana tahanan hanya bisa turun dan tidak bisa naik. Orang yang baru saja dicap sebagai biang keladi dari level 9 belum lama ini sebenarnya bisa muncul. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Yi Senior, Jun Changqiao tidak menjelaskan. Dia buru-buru mentransmisikan suaranya, aku punya cara untuk meninggalkan neraka lantai 9. Apakah kamu ikut denganku atau tinggal di sini? Mengambil 9 kaisar bela diri besar adalah suatu keharusan. Namun, akan lebih baik jika dia bisa mengambil pelaku utama yang memiliki kekuatan gagah berani. Aku tidak pergi, kata Yi Feixue. Jun Changqiao tercengang. Di zaman sekarang ini, apakah masih ada orang seperti Zhao Doudou yang tidak mau meninggalkan penjara karena perasaan mereka satu sama lain? Yi Feixue berkata, saya telah terobsesi dengan cara pedang sepanjang hidup saya. Di mana saja baik-baik saja. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Orang ini sama dengan Zhou Hong, mengolah pedang Dao sampai hampir menjadi orang gila. Yi Senior, Jun Changqiao berkata dengan serius, meskipun kamu dapat mengolah cara pedang di sini, tidak ada bedanya dengan membangun kereta di balik pintu tertutup. Hanya dengan mendiskusikan cara pedang dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama dan mempelajari kekuatan ratusan sekolah, bisakah kamu mencapai kesuksesan yang lebih besar? Kamu benar, tapi, Yi Feixue menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa banyak orang di alam semesta fana ini yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan jalan pedang denganku? Postur tanpa bentuk adalah yang paling fatal. Jun Changqiao berkata, Senior Yi, saya khawatir Anda belum pernah ke benua bintang jatuh atau sekte sepanjang masa. Ada pembangkit tenaga listrik di sana bernama Ye Xingchen, yang dikenal sebagai pedang tertinggi Dao. Pemahamannya tentang jalan pedang jauh di atas jalanku. Sistem berkata, dia mulai menganiaya Niu lagi. Tertinggi pedang Dao. Mata Yi Feixue terbakar dengan semangat, nama yang mendominasi. Kebetulan, aku juga akan pergi ke benua bintang jatuh. Jika Senior Yi ingin bertemu Ye Xingchen, aku bisa membawamu, kata Jun Changqiao. Waktu sangat ketat dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dia hanya bisa naik bas dulu. Tentu, Yi Feixue berkata dengan lugas. Ye Xingchen ini lebih kuat dari Jun Changqiao. Dia harus mengalaminya. Apa yang dia kejar bukanlah kemenangan atau kekalahan, tetapi jalan pedang. Senior, silakan santai. Aku akan membawamu ke tempat yang nyaman untuk melarikan diri dari penjara. Meskipun Yi Feixue ragu-ragu, dia ingin bertemu dengan pendekar pedang yang lebih kuat. Dia mengikuti instruksi pihak lain. Tiba-tiba, dia merasa penglihatannya kabur. Dia muncul di pagoda penjara Tianyuan, yang sesuai dengan lantai 8 penjara tempat dia berada. Adapun lantai 9, Eye of the Void sudah ada di tempatnya. Setelah dilatih oleh Arya, ia menggigil dan menangis di sudut. Selesai, Jun Changqiao buru-buru menemukan 3 kaisar, Zhao, Qian, dan Sun, dan menyimpannya di pagoda. Kemudian, dia duduk bersila dan terus berkomunikasi dengan sistem pertahanan lantai 7. Dia tidak berencana untuk membawa tahanan lain pergi untuk saat ini. Jika dia menahan semua orang di setiap lantai, benteng akan mudah ditemukan. Cukup, setelah beberapa saat, Jun Changqiao bergabung ke lantai 7 neraka. Kata-kata, nasibku terserah padaku, bukan surga, memungkinkan leluhur klan Sang untuk mendapatkan kembali gairah masa mudanya. Karena itu, dia setuju untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia ditempatkan di lantai 7 pagoda. 3 kaisar lainnya juga dibawa pergi. Pada saat ini, keuntungan lain dari pagoda penekan jiwa asal surga muncul. Itu bisa digunakan sebagai kendaraan untuk menyimpan makhluk hidup. Di lantai 6, asal jiwa Qin Linran dikendalikan. Di lantai 5, Wine Demon ditempatkan di lantai 6 dan 5 karena dia ingin bertemu dengan Supreme of Wine Dao. Senior, di lantai 4 neraka, Jun Changqiao berkata dengan serius, di sekte sepanjang masa dari benua bintang jatuh, ada seorang pria bernama Ye Xingchen. Dia dikenal sebagai Supreme of Literatur Dao. Dia tidak hanya mahir dalam puisi, tapi dia juga mahir dalam 4 seni. Dia bisa membuat puisi dalam 7 langkah dan membuat 300 puisi Tang. Sistem, di bawah bujukan orang ini, Ye Xingchen menjadi raja dari semua perdagangan. Bagus, Nebula Kid berkata, aku akan menemuinya. Dengan demikian, penyebab utama lantai 4 juga ditempatkan di pagoda penekan asal surga. Iron Marquis di lantai 3, Huo Yan Yao di lantai 2, dan Di Ting di lantai pertama semuanya ditempatkan. Wow, Arya berkata dengan gembira, begitu banyak penjahat datang. Ya dewa, Zhao Doudou terkejut, orang-orang ini semua kuat. Mereka semua adalah bos teratas.
Saya bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Pasti karena nenek moyang saya. Ingat, Jun Changqiao berkata, kamu bisa melatih lantai 9 dan 6 sesukamu. Kamu tidak bisa melatih sisanya. Ya, Arya menerima pesanan. Setelah tuannya pergi, dia datang ke lantai 6. Dia mengeluarkan cambuk, lilin, dan peralatan lainnya dan berjalan menuju Qin Linran, yang bukan pria atau wanita. Kamu, apa yang kamu lakukan? Papa. Qin Linran telah menyerahkan asal jiwanya dan berada di bawah kendali Jun Changqiao. Kenapa dia masih disiksa? Karena dia terlihat terlalu feminin, Gou Sheng berharap dia bisa mendapatkan kembali kejantanan seorang pria di bawah pelatihan Arya. Jangan katakan, efeknya jelas. Setelah beberapa saat dicambuk, teriakan Qin Linran berangsur-angsur berubah dari feminin menjadi jantan. Dia percaya bahwa dengan modifikasi terus-menerus, dia akan benar-benar berubah. 9 penyebab utama dari 9 lapisan neraka semuanya dibawa ke pagoda penjara Tianyuan oleh Jun Changqiao. Meskipun sepertinya mereka dibebaskan sementara, sepertinya, mereka baru saja dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya. Tidak masalah di mana mereka dikurung, mereka tidak keberatan dengan perubahan lingkungan. Selesai. Setelah membawa Diting pergi, Jun Changqiao menghela nafas lega, lalu menatap penghalang pertahanan dan bergumam, aku akan bisa pergi begitu aku menembus penghalang ini, kan? Siu, jiwanya menyebar dan memasuki sistem pertahanan. Brengsek. Ketika Jun Changqiao melihat garis dan garis yang jauh lebih rumit daripada beberapa lapisan pertahanan sebelumnya yang dia hancurkan, ekspresinya menjadi menarik. Sistem menjawab, tuan rumah yang ditangani sebelumnya hanyalah celah di antara lapisan, jadi mereka belum tentu sekuat itu. Tapi ini adalah sistem pertahanan seluruh penjara, jadi tentu saja tidak akan sesederhana itu. Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao menjadi serius. Jika dia ingin menerobos sistem pertahanan yang rumit, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jika dia ketahuan selama waktu itu, dia akan berada dalam masalah besar. Jangan pikirkan itu. Sistem mendesak, cepat dan hancurkan. Jun Changqiao duduk bersila dan fokus menganalisis dan menghitung. Jika itu Sangguan Xinyao dan Zhen Dehuai, mereka akan melakukan analisis menyeluruh terhadap struktur formasi dan perlahan mencari kekurangannya. Tetapi Jun Changqiao, yang mempelajari bab pemecah formasi Qimendunjia, berbeda, karena dia langsung membuang prosedur yang tidak perlu dan mulai dari titik yang paling penting. 1 hari, 2 hari, ruang patroli. Utusan jelek menggosok dagunya, mengapa lapisan neraka yang lain begitu sunyi? Mungkin karena mereka diberi pelajaran oleh bocah itu, jadi mereka semua menjadi patuh, kata utusan jelek itu sambil mengunyah wortel. Itu benar, utusan jelek itu mengangguk. Mereka berdua terus memantau situasi, sama sekali tidak menyadari bahwa Jun Changqiao bersembunyi di sudut gelap, dengan gila-gilaan mencoba menerobos sistem formasi yang menghubungkan ke dunia luar. Pagoda penjara Tianyuan. Suasana begitu tegang hingga membuat orang ingin menangis. Karena dua anggota klan Sang yang terpisah begitu banyak generasi akhirnya bertemu. Bam! Sang Yuhen berlutut di tanah dan berteriak, leluhur yang terhormat, terimalah pemujaan terhadap keturunan ini. Nenek moyang klan Sang juga sedikit emosional, tetapi bagaimanapun juga, dia telah melalui banyak hal, jadi dia dengan paksa menekannya. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantunya berdiri, berkata, saya sudah tahu tentang apa yang terjadi di benua Tianyuan. Nak, saya telah membuat Anda menderita. Tidak, Sang Yuhen berkata dengan sedih, saya telah gagal melindungi benua, gagal melindungi rakyat saya telah mengecewakan para leluhur, saya telah mengecewakan klan Sang. Meskipun pesawat telah diselamatkan oleh Patriark, dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena ayahnya dan keturunan langsung dari klan Sang telah tewas dalam pertempuran untuk tanah air mereka. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Anak, nenek moyang klan Sang berkata, kamu telah bekerja sangat keras dan bahkan mengenal Jun Patriark. Leluhur klan Sang di surga pasti akan bahagia. Leluhur, aku, nenek moyang klan Sang menyela, mari kita bicara tentang Jun Patriark. Saya mendengar bahwa Anda telah bergabung dengan sektenya. Ya, leluhur, kata Sang Yuhen. Leluhur klan Sang berkata dengan puas, Jun Patriark tidak sederhana. Jika Anda bisa mengikutinya, Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Sebagai seorang kaisar yang pernah bertempur di medan perang dan memperluas wilayah kekuasaannya, dia sangat pandai membaca orang. Selain itu, dia telah bertarung dari level pertama hingga level ke-9. Ini adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah. Leluhur, Sang Yuhen berkata, biaya masuk saya adalah 10 juta batu roh. Gan,
Ekspresi leluhur klan Sang membeku. Itu normal untuk membayar biaya masuk untuk bergabung dengan sekte, tetapi 10 juta batu roh, itu hanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kamu terlalu kecil." Ya, Sang Yuhen berkata dengan malu, Patriark menyelamatkan leluhur, 10 juta batu roh memang terlalu sedikit. Jadi, saya ingin menambahkan 10 juta lagi. Kamu harus. Nenek moyang klan Sang berkata, menambahkan 20 juta lagi tidak terlalu banyak. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa kepala orang tua itu telah ditendang oleh seekor keledai. Dia justru berinisiatif meminta keturunannya untuk memberinya uang. Faktanya, dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa besar potensi yang dimiliki Jun Changqiao setelah berurusan dengan Raja Iblis Kegelapan dan Mata Kekosongan. Keturunan klan Sang saya akan menjadi muridnya. Ini jelas merupakan kesempatan besar. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, itu sepadan. Anak, leluhur klan Sang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus ingat bahwa uang adalah milik duniawi. Jika kamu kehilangannya, kamu bisa mendapatkannya lagi. Kesempatan untuk mengubah nasibmu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Katakan lebih langsung. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, di depan kesempatan, uang adalah kotoran anjing. Jika Jun Changqiao, yang sedang menguraikan sistem arai, mendengar ini, dia pasti akan naik dan berjabat tangan, mengatakan, senior Sang masih orang yang melihatnya dengan jelas. Kebetulan saya tidak kekurangan peluang. Saya hanya kekurangan uang. Mengapa kita tidak saling melengkapi? Di penjara tingkat 6, Qin Linran masih disiksa oleh Arya. Ceritanya sudah sangat jantan dan kasar. Seorang pria harus bertindak seperti seorang pria. Seorang wanita harus bertindak seperti seorang wanita. Bukan laki-laki atau perempuan. Jun Changqiao tidak bisa menerima ini, jadi dia harus mengubahnya secara paksa. Dia hanya bisa menempati satu sisi dan tidak keduanya. Kakak, tante, bibi yang hebat. Qin Linran disiksa sambil memohon belas kasihan. Dari nada suaranya, bisa terdengar bahwa ada perubahan setelah setiap pelatihan. Ada kejantanan yang telah mengalami perubahan waktu. Apakah kamu masih ingin mengecat kukumu? Tidak. Apakah kamu masih ingin menggunakan pemerah pipi dan bedak wajah? Tidak. Apakah kamu masih ingin memakai eyeliner? Tidak. Arya mengangguk puas dan berkata, saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan. Aku bisa melakukan itu. Qin Linran mengangkat tangannya dan berkata, saya pasti bisa melakukannya. Di bawah cambuk jiwa, dia menyingkirkan kebiasaan buruknya dan benar-benar mengubah penampilannya. Ketika dia berbicara dengan orang lain, dia akan melebarkan kakinya, dan nada serta tindakannya menjadi biasa saja. Semua ini, Jun Changqiao tidak tahu karena dia duduk bersila di penjara selama 5 hari, masih fokus menguraikan susunannya. Satu hari lagi berlalu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap penghalang pertahanan dengan koefisien pertahanan yang sangat tinggi. Dia berkata dengan bangga, tidak ada yang bisa menjebakku. Wosh! Dia melompat dan bergabung ke dalam penghalang. Benteng langit berbintang, di dalam kota. Seorang lelaki tua berambut putih pendek sedang berjalan di jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya yang keruh bersinar dengan sedikit kejelasan. Sesaat kemudian, dia datang ke gerbang kota dan berbicara dengan jenderal penjaga. Kemudian, dia diizinkan meninggalkan benteng langit berbintang. Para prajurit dan orang yang lewat tidak menyadari bahwa ketika lelaki tua berambut putih itu berbalik dan berjalan keluar kota, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Berdengung. Petik 2. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika bel tiba-tiba berbunyi di kota. Itu seperti semacam alarm. Peringatan tingkat pertama. Jenderal penjaga buru-buru berteriak, cepat tutup gerbang kota. Tidak ada yang diizinkan keluar. Pria tua, dia berteriak, kamu kembali dulu. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua berambut putih yang berjalan perlahan tiba-tiba menegakkan punggungnya. Seolah berubah menjadi sinar cahaya, dia bergegas menuju gerbang kota yang akan ditutup. Ekspresi penjaga jenderal berubah dan berteriak, hentikan dia. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat terdengar di kota. Itu mengejutkan para seniman bela diri. Kemudian, mereka melepaskan indera spiritual mereka dan menemukan bahwa gerbang kota yang tebal itu benar-benar hancur. Brengsek, siapa yang begitu berani? Suara mendesing. Petik 2. Sementara orang yang lewat terkejut, seniman bela diri Void Pierre Ching Rilem terbang dari 4 arah di kota dan kemudian terbang keluar dari gerbang kota yang rusak. Tangkap dia. Kamu harus menangkapnya. Di ruang patroli,
Xianfoi melihat gerbang kota yang rusak melalui layar cahaya dan berteriak dengan ekspresi ganas. Utusan jelek, utusan hitam, dan yang lainnya sudah pindah. Pelaku utama dari 9 tingkat neraka telah pergi. Dia telah melarikan diri. Di alam semesta gelap yang tak berujung, kapal perang kuno bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Pria tua yang berdiri di haluan kapal merobek penyamarannya, memperlihatkan wajah Jun Changqiao. Dia melihat benteng yang tidak bisa lagi dilihat dengan mata telanjang dan berkata, ketika saya menyelesaikan misi saya dan menerobos ke Kaisar Bela Diri, saya akan datang untuk berterima kasih atas keramahan Anda. Plot benteng langit berbintang telah berakhir. Itu bukan akhir, hanya awal. Karena hanya satu dari 12 utusan patroli yang telah dikalahkan dan kepala benteng belum ditemukan. Lebih penting lagi, tim pembongkaran tidak dalam posisi dan tidak meledak dari dalam keluar. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan dingin, ketika aku kembali sebagai raja, aku akan mewarnai langit menjadi merah dengan darah iblis. Suara mendesing. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, beberapa kapal perang ke arah benteng langit berbintang melaju kencang, dan raungan marah utusan jelek bisa terdengar, berat, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kami masih akan membawa kamu ke pengadilan. Cek. Jun Changqiao terkejut dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, ayo pergi, ayo pergi. Wosh! Di perangkat penggerak, batu roh kelas tertinggi bersinar terang, dan medan perang kuno tampak melompat, meninggalkan utusan jelek dan yang lainnya dalam debu. Mereka berkata dengan putus asa, ini sebenarnya sangat cepat sehingga kita bahkan tidak bisa melihat lampu belakang. PS, tadi malam jaringan terputus, dan berlangsung sampai hari ini. Staf pemeliharaan memeriksa untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa ada masalah dengan kabel jaringan. Mereka akan menyambungkan kembali kabel jaringan besok pagi. Katakanlah, siapa yang mengirim pisau di sepanjang kabel jaringan dan menghancurkan kabel jaringan saya? Kinerja kapal perang kuno jauh lebih unggul daripada kapal perang benteng kosmik. Oleh karena itu, ketika dikebut, sangat cepat sehingga lampu belakang tidak terlihat dan asap knalpot tidak tercium. Tercela, utusan jelek, utusan Mao, dan yang lainnya sangat marah. Jika tuannya tahu bahwa semua penjahat utama dari 9 neraka telah melarikan diri, dia pasti akan marah. Mereka pasti akan dimarahi dengan buruk. Utusan pertama, yang berada di ruang patroli, memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar berita terbaru. Setelah beberapa saat penindasan, dia berkata dengan marah, beritahu utusan patroli lainnya untuk segera kembali ke benteng. Selidiki secara menyeluruh. Pelaku utama harus ditangkap. Kakak laki-laki, utusan pertama, yang matanya sedingin ular, berkata, sistem formasi 9 neraka pasti telah dirusak. Itu sebabnya utusan jelek dan yang lainnya tidak menyadarinya. Utusan pertama marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Agar itu benar-benar bisa menghancurkannya. Aku terlalu ceroboh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pelaku utama melarikan diri, dia yakin itu ada hubungannya dengan Jun Changqiao. Jun Changqiao telah mengatakan bahwa dia ingin menghancurkannya, dan dia telah menyetujuinya dengan bodoh. Sistem pertahanan benteng sangat kuat, tapi orang ini bisa menghancurkannya dengan mudah. Pemahamannya tentang formasi pasti luar biasa. Utusan pertama mengerutkan kening. Kita harus lebih berhati-hati saat menangkapnya. Betul sekali, utusan pertama setuju. Jika dia bisa memecahkan formasi, dia pasti bisa mengatur formasi. Orang kuat seperti ini yang mahir dalam formasi biasanya yang paling merepotkan. Sebenarnya, dia terlalu banyak berpikir. Jun Changqiao baru saja belajar cara memecahkan formasi, dan dia tidak sebaik Penatua Zen dalam hal mengatur formasi. Suara mendesing. Di alam semesta yang tak berujung, kapal perang kuno melaju menuju benua bintang jatuh. Jun Changqiao duduk di kokpit, dengan serius memikirkan suatu masalah. Penjara telah menerobos. Namun, benteng tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak mengherankan jika suatu hari mereka datang mencarinya. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Itu sebabnya, sistem berkata, tuan rumah masih belum cukup kuat. Jika Anda sekuat mereka, Anda tidak perlu khawatir mereka akan datang mencari Anda. Petik 2, Jun Changqiao tahu bahwa sistem menghasutnya untuk membelanjakan uang lagi. Jika ada persediaan poin kontribusi yang tidak habis-habisnya, siapapun yang tidak menghabiskannya sampai akhir dunia adalah seorang pengecut. Tentu saja, sistem berkata, jangan terlalu pesimis. Bagaimanapun, 9 kaisar bela diri agung telah diselamatkan.
Mereka hanya perlu mendapatkan pengakuan dari berbagai sekte di benua bintang jatuh untuk menjadi kaisar bela diri. Bukankah itu sudah jelas? Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kalau tidak, mengapa saya membuang begitu banyak usaha? Jika bukan karena misi Sisi, dia akan pergi ke benteng langit berbintang untuk membeli beberapa ramuan untuk memurnikan eliksir setengah santo. Kemudian, dia akan bertanya tentang kekuatan keseluruhan benteng langit berbintang sebelum kembali. Dia tidak akan pernah dengan sengaja masuk penjara. Alasan utamanya adalah karena mereka bertemu dengan utusan patroli di jalan. Yang terendah adalah tingkat menengah dari tingkat penusuk Void, dan masih ada 12 dari mereka. Dengan kekuatan Jun Changqiao saat ini, yang bahkan tidak pada level yang lebih rendah, dia pasti tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung, karena jika dia melakukannya, dia harus membuang kartu asnya, dan bahkan jika dia menggunakannya, dia akan melakukannya, pasti menang. Benar. Pada penyebutan 9 Kaisar Bela Diri Agung, Jun Changqiao bingung, orang-orang telah diselamatkan, mengapa misi Sisi belum selesai? Sistem berkata, mungkin tuan rumah perlu membawa mereka ke benua bintang jatuh untuk memenuhi persyaratan. Saya harap begitu. Hati Jun Changqiao tergerak, dan dia memanggil ke-9 Kaisar Bela Diri Agung. Beberapa ahli yang telah dipenjara selama ribuan tahun sudah mandi dan berganti pakaian di pagoda pengurungan. Penampilan mereka yang menyedihkan telah banyak melemah, dan mereka telah mendapatkan kembali sedikit sikap raja mereka. Melihat bahwa mereka berada di kapal perang, dikelilingi oleh alam semesta yang tak berujung, 9 Kaisar Bela Diri Agung segera menyadari bahwa mereka telah diselamatkan, jadi mereka semua menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih, terima kasih, Jun Patriark, karena telah menyelamatkan kami. Kita semua dari benua bintang jatuh, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu, kata Jun Changqiao. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa mengabaikan 9 Kaisar Bela Diri besar, tetapi mereka masih seniornya, jadi dia secara alami harus memberi mereka rasa hormat yang cukup. Lebih-lebih lagi, misi Sisi terkait dengan mereka. Jun Changqiao mengobrol dengan 9 Kaisar Bela Diri besar untuk sementara waktu, lalu memusatkan pikirannya untuk berlayar. Karena dia telah meninggalkan sekte selama beberapa bulan, dia sangat merindukan murid-muridnya dan makanan Liu Wanshi. Pada awal transmigrasinya, Gou Sheng tidak terbiasa dengan tulang besi dan seluruh dunia, dan bahkan merasa tidak pada tempatnya. Tetapi ketika dia tumbuh dan berkembang di sepanjang jalan, dia sudah menganggap dirinya sebagai warga benua bintang jatuh, dan sekte sepanjang masa sebagai rumahnya yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Jika bukan karena bom, Jun Changqiao harus bekerja keras. Dia bersedia menghabiskan setiap hari bersama murid-muridnya dengan cara yang sederhana dan tanpa hiasan, sampai mereka menjadi tua dan meninggal. Bayi, aku sangat merindukanmu. Di alam semesta, raungan Jun Changqiao datang dari langit berbintang. Wajah murid-muridnya juga melintas di benaknya, satu persatu. Ada Li Qingyang, Xiao Ziji, Ye Xingchen, He Wudi, Lu Qianqian, dan Liu Wanshi. Tentu saja, Jun Changqiao tidak hanya peduli dengan eselon atas dan murid sekte, tetapi juga teman-temannya dari benua bintang jatuh, seperti Ai Sangyao, Xie Guangqun, Tuan Kota Han, dan Si Jingxuan dari Istana Miaohua. Jangan lupakan istrimu, Nyah, benua bintang jatuh. Para seniman bela diri di berbagai provinsi dan kota sedang berkultivasi atau sibuk seperti biasa. Hari-hari mereka damai seperti biasanya. Huf, 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 huf. Tiba-tiba, aura yang kuat menekan dari langit dan bumi bergetar hebat. Semua orang tercengang. Para ahli dari berbagai sekte berjalan keluar dari kamar mereka dan menatap ruang yang bergetar. Ini adalah Di Taixuan Shengzong, Yu Linyun, yang baru saja menjadi patriark, berjalan keluar dari aula utama. Melihat perubahan di langit dan bumi, dia berkata dengan suara gemetar, mereka di sini, mereka di sini, mereka kembali. Siapa? Kembali. Semua murid bingung. Desir. Pada saat ini, aliran cahaya merah merobek ruang dan terbang keluar. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, seorang pria parubaya dengan sosok agung melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dia dikelilingi oleh aura yang bisa menelan gunung dan sungai. Huf, 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 huf. Atribut langit dan bumi terpengaruh dan mulai menjadi bersemangat. Pendeta jiwa, seorang tetua Taixuan Shengzong berseru. Begitu dia mengatakan itu, seluruh sekte terdiam. Semua murid melebarkan mata mereka dan hampir berhenti bernapas. Pria parubaya yang membuat mereka ingin memujanya hanya dengan satu pandangan adalah salah satu dari 9 agung-agung yang legendaris. Pendeta jiwa, ini jiwa Tir, seluruh benua gempar. Kakek Ding, apakah kamu kenal orang ini?
Di pintu masuk kafetaria sekte sepanjang masa, Liu Wanshi menggoyangkan sendoknya dan bertanya. Ding Xinguang berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah salah satu dari 9 agung Tirks, Soul Tirk. Oh, Liu Wanshi tertegun di detik berikutnya. Kemudian, dia berteriak, 9 Great Tirks. Ya dewa, jiwa Tirk, dia adalah Soul Tirk. Semuanya, keluar dan lihatlah. Petik 2. Ketika para murid sekte mendengar ini, mereka semua mengangkat kepala dan melihat pembangkit tenaga listrik dengan kekaguman di mata mereka. Hah, Ye Xingchen, yang baru saja berjalan ke menara pelatihan, berhenti dan melihat pria yang sedang berpose. Dia berkata dengan jijik, saya pikir dia sudah mati. Desir, desir. Pada saat itu, Kaisar Li, Kaisar Tong, dan 8 agung-agung lainnya muncul dalam pandangan semua orang. Mereka melayang di udara dalam pola yang tidak teratur. Aura agung dan mulia mereka menyebar dengan liar. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka telah dipenjara atau disiksa. Di bawah aura Tirks yang luas, orang-orang biasa tanpa sadar berlutut. Setiap dimensi memiliki perwakilan terkuatnya. Perwakilan The Falling Star Continent adalah 10 Great Tirks. Meskipun salah satu dari mereka telah meninggal dan hanya tersisa 9, mereka tetap menjadi kepercayaan rakyat. Hari ini, mereka telah kembali. Tunggu sebentar. Sama seperti semua orang sangat bersemangat, aliran cahaya yang sumbang terbang dan berhenti di atas 9 gerbang besar. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, wajah tampan yang sangat tercela muncul. Dia berpose dalam pose yang sangat tercela dan berkata dengan suara yang sangat tercela, saya telah membawa 9 agung-agung kembali dengan selamat. Bolehkah saya bertanya di mana bunga-bunga itu? Di mana tepuk tangan? Petik 2. Kembalinya 9 Tirks mengejutkan dunia. Namun, ketika Jun Changqiao membuat pintu masuknya yang megah dan mengatakan sesuatu dengan genit, suasana khusyuk langsung terganggu, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Kaisar bela diri tidak terbiasa dengan seniman bela diri dari benua bintang jatuh karena mereka telah melihat mereka sebelumnya. Namun, Patriark Sekte sepanjang masa, yang telah mengiklankan secara gila-gilaan selama pertempuran naga dan harimau, telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Dia adalah iblis. Ini adalah tak tahu malu. Apa yang dia katakan? Dia membawa Kaisar bela diri kembali. Dia, Tui, setelah keheningan singkat, para seniman bela diri dari seluruh benua membencinya. Jika Jun Changqiao tidak begitu jauh, telur busuk dan kubis akan terbang ke arahnya. Pria tercela, dia sebenarnya berdiri lebih tinggi dari 9 Tirks. Apakah dia memberontak? Para penggemar 9 Tirks melotot marah. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, 9 Tirks adalah yang tertinggi dan tidak bisa diremehkan. Turun, turun. Petik 2. Semua orang berteriak serempak, dan suara mereka bergema di langit. Petik 2, petik 2. Dia tidak hanya tidak menerima bunga dan tepuk tangan, tetapi dia juga dikutuk oleh orang banyak. Ini membuat Jun Changqiao hancur. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sistem berkata, itu terutama karena tuan rumahnya terlalu centil. Mau tak mau aku ingin mengutuk. Petik 2, petik 2. Suasana hati Jun Changqiao menjadi lebih buruk. Jun, Patriark. Pada saat ini, Kaisar Roh menangkupkan tangannya dan berkata, berkat bantuanmu, kami bersembilan dapat melihat cahaya lagi. Aku akan selalu mengingat kebaikan besar ini. Suaranya mengandung kekuatan Kaisar, dan itu menyebar ke seluruh langit. Para penggemar yang berteriak agar Jun Changqiao turun dari panggung memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Idola mutlak mereka, Kaisar Roh, salah satu dari 9 Tirks, benar-benar berbicara dengan pria itu dengan nada sopan. Mereka hanya mendengar kesopanan dan tidak melihat ekspresi hormat di wajah mereka. Jun, Patriark, 8 Tirks lainnya menangkupkan tangan mereka dan berkata, terima kasih banyak. Satu kaisar bela diri yang berterima kasih padanya bukanlah apa-apa, tetapi 9 kaisar bela diri semua berbalik dan mengucapkan terima kasih dengan sopan dan hormat. Adegan di depan dunia cukup mengejutkan. Di sekte sepanjang masa, Li Tiantian mengangkat kamera yang dimodifikasi secara ajaib, menemukan sudut yang tepat, dan menekan tombol rana, menangkap pemandangan 9 raja yang berterima kasih kepada Patriark. Selanjutnya, paviliun gambar sekte akan memiliki gambar yang dapat digunakan untuk pamer dan menyombongkan diri untuk waktu yang lama. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, World Sucking. Hadiahnya adalah 50.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 90.000 per 100.000 poin. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan serangkaian misi tersembunyi paling mengejutkan di benua bintang jatuh. Anda telah menerima hadiah tertinggi,
peningkatan fungsi sekte X1, jaga kata Anda X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. 9 Kaisar Bela Diri Agung semuanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka di depan mata orang banyak. Sama seperti semua orang terkejut, serangkaian pemberitahuan terdengar. Jun Changqiao memahami peningkatan fungsi sekte. Tapi, apa yang dia maksud dengan melakukan apa yang dia katakan? Desir, setelah menyatu dengan cincin spasial, dia menyadari bahwa apa yang disebut janji sejati sebenarnya adalah keong. Apa-apaan, Jun Changqiao mengangkat tangannya untuk meraihnya. Namun, begitu dia menyentuhnya, ingatan yang tidak dikenalnya langsung membanjiri pikirannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, F***. Kenangan yang muncul entah dari mana menjelaskan secara rinci bagaimana menggunakan janji sejati. Selama dia mengambilnya, meletakkannya di dekat mulutnya, dan meneriakkan nama dan alasan orang yang terkait dengannya, pihak lain akan ditingkatkan oleh ranah besar. Batas atas adalah Wu Sheng. Jun Changqiao tidak berbudaya. Dia berkata lagi, F***. Meskipun pil guru bela diri dan pil raja bela diri sedikit misterius, mereka masih memiliki beberapa prinsip pengobatan. Harta karun semacam ini yang bisa secara langsung meningkatkan ranah seseorang hanya dengan satu kalimat saja bertentangan dengan sains dan hukum alam. Tidak ada yang aneh tentang itu. Sistem berkata dengan acuh tak acuh, sistem sekte terkuat telah melampaui hukum alam. Selama tuan rumah menjadi lebih kuat, selama sistem menjadi lebih maju, hadiah dan barang yang dapat dibeli akan selalu tak terbayangkan. Jun Changqiao berkata, itu bukan saatnya aku gagal membeli gulungan yang tersisa. Kakak laki-laki, sistem meraung, bisakah Anda tidak menyebutkan masa lalu? Aku hanya tidak tahan dengan kesombonganmu. Ayo, pukul aku, ayo saling menyakiti. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani? Petik 2. Karena itu, tangan Jun Changqiao ada di lehernya. Wajah dan telinganya merah, dan napasnya hampir berhenti. 9 Kaisar Bela Diri Hebat. Seniman bela diri dari benua bintang jatuh. Adegan tentang diri sendiri yang bertarung dengan diri sendiri ini terlalu centil. 9 Kaisar Bela Diri Hebat kembali dengan hebat, tetapi yang menjadi pusat perhatian pasti adalah Jun Changqiao. Bagaimanapun, yang pertama dipandang sebagai idola semua orang, tetapi dia berterima kasih padanya di depan umum. Tanpa keraguan, pada periode waktu berikutnya, 9 Kaisar Bela Diri Agung yang berterima kasih kepada Gou Sheng di langit akan menjadi topik terpanas hari ini. Tentu saja, banyak orang sangat bingung, masalah apa yang dihadapi oleh 9 Kaisar Bela Diri besar, yang telah lama menghilang. Mengapa mereka diselamatkan oleh Jun Changqiao? Misteri ini ditakdirkan untuk tidak pernah terpecahkan. Karena terlalu memalukan untuk dikurung di penjara benteng langit berbintang, Kaisar Roh dan yang lainnya pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Selain itu, 9 Kaisar Bela Diri besar kurang lebih menderita beberapa luka dalam setelah dikurung begitu lama. Karena itu, mereka memilih untuk mengasingkan diri setelah berterima kasih kepada Jun Changqiao. Bahkan jika orang mengumpulkan keberanian untuk bertanya, itu sudah terlambat. Sekte sepanjang masa, bidang latihan seni bela diri. Gedebuk, Jun Changqiao melayang turun saat para murid mengangkat kepala mereka untuk mengantisipasi. Liu Wanshi, yang telah menunggu lama, tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia dengan bersemangat bergegas dan berkata dengan gembira, Patriark, kamu akhirnya kembali hidup-hidup. Petik 2, Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut, dan dia secara naluriah membalikkan tubuhnya ke samping. Astaga, celepuk, ayaya, karena Patriark mengelak dengan sangat indah, Liu Wanshi, yang telah meleset, langsung mendarat di wajahnya. Jika itu di masa lalu, Jun Changqiao mungkin akan berdiri diam. Lagi pula, gadis ini baru berusia 11 atau 12 tahun saat itu. Sekarang dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis, dia secara alami harus dengan sengaja menjaga jarak. Sistem berkata, selain Ratu Mawar, tidak ada wanita lain di dunia ini yang dapat memanfaatkan Gou Sheng. Kepala keluarga, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga mengelilinginya dengan senyum cerah di wajah mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao melirik mereka dan mengangguk. Kalian tidak mengendur saat aku pergi. Aura kalian lebih kuat dari sebelumnya. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, Penatua Jiang menemukan saudara perempuannya. Oh, Jun Changqiao agak terkejut. Itu adalah kesempatan yang menggembirakan. Tapi, Li Qingyang berkata dengan getir, kakak perempuan Penatua Jiang terpaksa minum obat yang menyebabkan dia kehilangan rasionalitas dan ingatannya.
Dia sudah lupa bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang telah lama hilang. Ketika Jun Changqiao mendengar itu, senyum di wajahnya langsung digantikan oleh rasa dingin. Dia berkata dengan suara rendah, siapa yang melakukannya? Dia tahu betapa Jiang Ya peduli pada saudara perempuannya. Lagi pula, mereka berdua hampir disambar petir saat itu. Sekarang mereka telah menemukannya, tetapi dia telah kehilangan rasionalitas dan ingatannya. Ini jelas merupakan pukulan berat. Su Xiaomo berkata, Sekte Yin yang dari negara bagian penyeberangan Laut Selatan. Bunda Asterisker, Jun Changqiao berteriak dengan marah. Ambil senjatamu dan ikuti aku ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan. Kita akan meratakan Sekte Yin yang ini. Jun Changqiao duduk di kursi patriark di aula utama dengan plakat, tulang besi pantang menyerah. Dia sangat marah sehingga gusinya hampir berdarah. Dia meraung, Yuan Feng. Ya, Yuan Gongzi berdiri dengan panik. Mengapa patriark begitu marah tiba-tiba? Apakah itu karena dia mengambil inisiatif untuk membawa orang ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan? Tapi, ini adalah saran dari Tetua Wei. Bukankah dia yang harus disalahkan? Apakah saya akan disalahkan? Lupakan, lupakan. Aku akan disalahkan kalau begitu. Lagi pula, aku telah disalahkan berkali-kali di gerbang Kaisar Iblis. Kamu, Jun Changqiao menunjuk Su Yangyi. Baru setelah dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dia benar-benar meraung, perintah kali ini sangat tepat. Saya sangat puas. Petik 2, para petinggi sekte hampir jatuh. Saya khawatir hanya guru sekte saya yang mampu memuji seseorang dengan nada peringatan seperti itu. Yuan Gongzi tercengang. Apakah patriark memujinya, atau apakah dia menyalahkannya? Tentu saja, Jun Changqiao memujinya. Dia meraung dengan emosi karena gerbang Yin yang itu sudah diratakan sebelum dia tiba. Adik Jiang Ya adalah saudara perempuannya. Dia diintimidasi sampai kehilangan pikiran dan ingatannya. Dia tidak tahan lagi. Pelakunya telah ditangani, dan dia tidak berpartisipasi dalam seluruh proses. Tidak. Petik 2. Aku harus pergi ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan. Jun Changqiao mengambil keputusan. Tentu saja, itu bukan untuk memeras negara bagian penyeberangan Laut Selatan lagi. Itu untuk menyelesaikan misi Sisisan. Apa misi ini? Dalam 3 tahun, promosikan sekte sepanjang masa ke sekte kelas 1 dan dapatkan pengakuan dari semua sekte besar dan pembangkit tenaga listrik teratas di benua Starfall. Tidak sulit untuk mempromosikan sekte kelas 1. Kuncinya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari sekte dan pembangkit tenaga listrik. Meskipun 3 negara bagian dan benua utama telah dipisahkan selama ribuan tahun, mereka masih merupakan bagian dari pesawat yang sama. Karena itu, Jun Changqiao tidak ingin mengacau pada saat genting ini. Dia harus pergi ke sana secara pribadi untuk mengatur segalanya. Sistem berkata, dengan suasana hati tuan rumah saat ini, Anda pasti harus memanen gelombang daun bawang lagi ketika Anda pergi ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan. Apakah aku orang seperti itu? Kamu adalah, puncak tulang naga. Di halaman yang indah, nyanyian ringan bisa terdengar. Penyanyi itu adalah saudara perempuan Jiang Ya. Suaranya lembut dan merdu. Dibandingkan dengan Jun Changqiao, itu seperti surga dan bumi. Jiang Ya, yang berada di pavilion, sudah menangis. Lagu yang dinyanyikan adiknya adalah lagu daerah yang sudah lama beredar di kota Jiangjia. Ketika dia masih muda, dia suka mendengarkannya. Setiap malam, dia akan mengganggunya untuk menyanyikannya sampai dia tertidur. Suaranya masih seindah sebelumnya, tetapi saudara perempuannya telah melupakannya dan duduk di bawah atap, menyenandungkan nada kecil. Adegan itu sangat mirip ketika dia masih kecil, berbaring di pangkuannya, mendengarkan lagu dan perlahan tertidur. Kak, Jiang Ya berkata dengan sedih, aku tidak berguna, aku tidak bisa menemukanmu tepat waktu. Seperti yang dipikirkan Jun Changqiao, kehilangan satu-satunya pikiran dan ingatan anggota keluarganya adalah pukulan yang terlalu besar baginya, sedemikian rupa sehingga dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri setelah kembali. Surga, Jiang Ya berdiri dan berteriak, saya bersedia menggunakan kultivasi dan hidup saya sebagai ganti kewarasan saudara perempuan saya. Tepuk tangan tiba-tiba datang dari belakang. Jun Changqiao sedang duduk di atas batu di beberapa titik waktu. Dia menyilangkan kakinya dan bertepuk tangan. Hubungan antara saudara kandung sangat menyentuh. Kepala keluarga, Jiang Ya bertanya dengan heran, kapan kamu kembali? Petik 2, Jun Changqiao terdiam. 9 kaisar kembali dan membungkuk kepadaku di depan umum. Dia sebenarnya tidak melihat keributan yang begitu besar. Tampaknya masalah saudara perempuannya merupakan pukulan yang terlalu besar baginya, sehingga dia mengabaikan segalanya.
Penatua Jiang, Jun Changqiao melompat turun dari batu dan meletakkan tangannya di bahunya. Dia berkata, pria sejati tidak akan tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, dia akan memikirkan cara untuk mengubah nasib yang tidak adil. Ini adalah prinsip yang diajarkan Li Jing kepada saya. Li Jing, kapan aku mengatakan itu? Patriark, aku sudah mendengar tentang masalah kakakmu. Jun Changqiao membuka tangannya dan sebuah pil bundar muncul di telapak tangannya. Dia berkata, pil ini dapat memulihkan kesadaran dan memulihkan kerusakan. Berikan pada adikmu. Jiang Ya tercengang. Setelah mengetahui bahwa pikiran saudara perempuan Jiang Ya rusak karena pil, perilakunya lamban dan dia kehilangan ingatannya, Jun Changqiao segera memikirkan pil pembersihan roh 9 revolusi, jadi dia segera memutuskan untuk mengeluarkannya. Namun, itu masih bernilai 10.000 poin kontribusi. Itu benar-benar. Ayo cepat. Dia menoleh, memejamkan mata, dan berteriak, jangan biarkan aku melihat pil ini lagi. Aku benci itu. Suara mendesing. Jiang Ya buru-buru meminum pil itu. Dia tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia melangkah ke sisi saudara perempuannya, mengendalikannya dengan energi spiritual, dan melemparkannya ke mulutnya. Sebuah keajaiban terjadi. Wanita dengan mata lamban baru saja meminum pil pembersih 9 revolusi. Matanya yang jernih berangsur-angsur mendapatkan kembali kilaunya. Tampaknya wajahnya yang kaku secara bertahap memiliki ekspresi. Kenangan yang hilang membanjiri pikirannya seperti banjir. Bahkan wajahnya yang kuyu sepertinya terlahir kembali. Jiang Ya sangat gembira. Si kecil, apakah Anda si kecil? Kakak perempuan yang duduk di sebelahnya tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya sebelum bertanya dengan suara gemetar dan skeptis. Jiang Ya langsung kehilangan kendali atas emosinya. Air mata besar mengalir di wajahnya. Pada akhirnya, dia memeluk orang yang paling dekat dengannya dan terisak, kakak, ini aku. Aku si kecil. Petik 2. Petik 2, petik 2. Di tengah adegan saudara kandung yang bahagia dan mengharukan ini bersatu kembali, Jun Changqiao, yang menghancurkan segalanya, telah muncul. Pada saat ini, ekspresi wajahnya cukup menarik karena nama roh jahatnya adalah si kecil. Bocah ini sepertinya memiliki nama yang sama. Tuan rumah dapat mengubah Sie kejahatan menjadi kamu, Mo Sie, saran sistem. Di bawah pengaruh kuat dari pil pembersihan roh 9 revolusi, saudara perempuan Jiang Ya, Jiang Ling, mendapatkan kembali kesadarannya dan mendapatkan kembali ingatannya. Keduanya akhirnya dipertemukan kembali setelah beberapa dekade. Sejujurnya, itu sedikit berlebihan. Namun, Jun Changqiao tidak peduli sama sekali. Keluarga murid-muridnya adalah keluarganya. Apa bedanya jika dia menghabiskan 10.000 poin kontribusi untuk mereka? Aku tidak bisa. Jun Changqiao mencengkeram dadanya dan berkata, sakit, Li Fei. Ada banyak hal yang perlu dikatakan di antara mereka berdua, jadi Gou Sheng tidak ingin mengganggu mereka. Dia berbalik dan meninggalkan halaman. Tunggu. Jiang Ling buru-buru berteriak. Jun Changqiao berhenti. Ada apa, suster? Kamu adalah patriark sekte sepanjang masa. Jiang Ling bertanya dengan suara lemah. Jiang Ya tercengang. Kakak perempuannya mengenal patriark. Betul sekali. Jun Changqiao berkata dengan santai, saya adalah patriark sekte sepanjang masa. Jiang Ling tiba-tiba mendorong kakaknya menjauh dan berlari mendekat. Dia menjerit dan melambaikan tangannya, ini benar-benar Tuan Jun. Akhirnya aku melihatmu secara langsung hari ini. Kamu terlihat jauh lebih tampan daripada yang kamu lakukan di layar cahaya. Petik 2, petik 2. Ekspresi Jun Changqiao menjadi semakin menarik. Mungkinkah saudara perempuan Jiang Ya adalah penggemarnya? Masalah ini dimulai ketika Jun Changqiao membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran naga dan harimau untuk supremasi. Saat itu, dia sering muncul di layar berbagai kota, mengiklankan secara gila-gilaan. Meskipun dia telah menarik penghinaan banyak orang, dia juga mendapatkan banyak penggemar. Jiang Ling adalah salah satunya. Dia bahkan adalah penggemar wanita nomor 1. Dia juga pemimpin klub penggemar di kota tertentu. Slogannya adalah, Fan of You, Crazy for You, Love You for Life. Dia masih berteriak. Dia sangat bersemangat sehingga dia sepertinya pingsan kapan saja. Jun Changqiao menyentuh kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia melihat ke kamera dan berkata, penulis tidak memiliki penggemar wanita. Ekspresinya perlahan berubah. Dia tersenyum dan berkata, aku mau. Jun, patriark, kenapa kamu botak di usia yang begitu muda? Jiang Ling ditangkap oleh Sekte Yin Yang dan dibawa ke negara bagian Feri Laut Selatan baru-baru ini. Beberapa tahun yang lalu,
dia berada di daratan dan melihat iklan Jun Changqiao di layar ringan. Saat itu, dia adalah seorang maid biasa di sebuah keluarga besar di sebuah county. Karena dia mengubah identitas dan namanya, Aula Gerimis mencarinya tetapi gagal menemukan petunjuk apapun. Kemudian, Jiang Ya secara bertahap memahami jiwa esensi dan mulai mencari saudara perempuannya. Dia ditemukan dan diculik oleh Sekte Yin yang ketika dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Dia melakukan perjalanan melintasi laut selama beberapa tahun sebelum tiba di negara bagian Feri Laut Selatan. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun ketika Jiang Ya mencari dengan panik, saudara perempuannya sebenarnya sedang dalam perjalanan melintasi laut. Sekte Yin yang bukanlah sekte jahat dalam pengertian tradisional. Meskipun metode kultivasi mereka menekankan keseimbangan Yin dan Yang, itu juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk memastikan bahwa penerima manfaat tidak akan mengkhianati atau membocorkan rahasia, para wanita yang ditangkap harus meminum obat penghancur jiwa dan melupakan diri mereka sendiri dan ingatan mereka. Terus terang, dia benar-benar dikendalikan dan berubah menjadi boneka. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Sekte Yin yang ketika mereka memilih kuali mereka. Semua wanita yang ditangkap harus melewatinya. Jiang Ling dipukuli beberapa kali karena dia tidak mau berkompromi dan melawan. Tentu saja, obat-obatan itu membutuhkan waktu untuk bisa bekerja. Oleh karena itu, ketika Jiang Ya tiba, dia tidak ditugaskan menjadi murid dan tidak dinodai. Namun, karena narkoba, jiwa dan pikirannya rusak, dan dia hampir menjadi gila. Bagi yang lain, kerusakan pada jiwa mungkin tidak dapat diubah, tetapi itu bisa dibalik dengan mudah di depan cheat. Oleh karena itu, 9 pil penyegaran roh transformasi segera memulihkan jiwa dan pikiran Jiang Ling. Di aula utama, kepala Jun Changqiao hampir meledak. Meskipun saudara perempuan penatua Jiang telah pulih, dia akan selalu berjongkok di jalan yang harus dia lewati dan berteriak, gila untukmu, selamanya mencintaimu. Awalnya, Gou Sheng menikmatinya. Bagaimanapun, dia akhirnya bertemu dengan seorang penggemar wanita. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak tahan lagi. Itu terutama karena dia terlalu bersemangat. Yang paling tertekan adalah Jiang Ya. Tidak mudah menemukan saudara perempuannya yang telah lama hilang. Mereka seharusnya mengobrol dengan gembira dan meningkatkan kasih sayang mereka satu sama lain. Namun, begitu mereka berbicara tentang patriark. Mereka sangat mengaguminya. "Sie kecil, apakah Jun Patriark punya pacar?" Petik 2,2. Sie kecil, hobi apa yang dimiliki Jun Patriark? Petik 2,2. Sie kecil, Jun Patriark. Kak, Jiang Ya memeluk kepalanya dan menangis. Patriark tidak hanya punya pacar, tetapi dia juga punya istri. Kamu sudah berusia 50-an atau 60-an. Tidak bisakah kamu kekanak-kanakan seperti gadis kecil? Secara kebetulan, Jun Changqiao lewat. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Di dunia di mana umur rata-rata adalah 200 tahun, usia 50 hingga 60 tahun masih sangat muda. Namun, di dunia Gou Sheng sebelumnya, dia sudah menjadi bibi yang mulai menari di alun-alun. Betul sekali, sistem dengan tajam mencemooh, bahkan jika pembawa acara memiliki penggemar, mereka hanya setingkat seorang ibu, karena gadis-gadis muda semuanya menyukai pria yang keren dan tampan seperti Ye Xingchen. Siapa yang mau orang yang tidak tahu malu seperti dia? Karena kata-kata itu terlalu benar dan kejam, mereka tampaknya telah berubah menjadi belati, menusuk jantung Jun Changqiao dengan kejam, menyebabkan dia dengan ganas mencengkeram dadanya. Penatua Jiang. Dalam ruang belajar, Jun Changqiao berkata dengan serius, apakah kamu yakin ingin saudari kita tinggal di kota tulang besi dan tidak menjadi anggota sekte? Jiang Ya berkata, Patriark, bakat kakakku biasa saja. Itu bukan masalah. Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan berkata, aku bisa membuatnya memiliki bakat level suci dengan segera. Bagaimanapun, Jiang Ya adalah penatua pertama yang ditunjuk. Kakaknya adalah saudara perempuannya. Jika dia bersedia menjadi anggota sekte, tidak akan menjadi masalah untuk memberinya paket bakat. Poin kontribusi tidak memungkinkan dia untuk meningkatkan semua bakat murid ke tingkat suci, tetapi dia dapat meningkatkan satu orang. Jiang Ya berpikir sejenak dan berkata, saya akan bertanya kepada saudara perempuan saya. Setelah mengetahui situasinya, Jiang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Sie kecil, aku tidak cocok untuk seni bela diri. Sebaiknya kau menenangkanku di kota di kaki gunung. Setelah mengetahui bahwa Jun Changqiao memiliki seorang istri, dia perlahan-lahan menjadi tenang dari fanatismenya dan mulai memikirkan kehidupan masa depannya. Jiang Ling sebenarnya sama dengan Sister Qiao,
Mereka adalah orang-orang yang paling biasa. Mereka lebih suka menjalani kehidupan biasa daripada mengejar seni bela diri. Saudari, Jiang Ya berkata, saya mengerti. Hari berikutnya, ditemani oleh kakaknya, Jiang Ling meninggalkan sekte sepanjang masa dan menetap di kota tulang besi. Dia disewa oleh Bibi Wang untuk mengurus Yunlei yang semakin populer. Karena Tuan Muda kedua Tang telah membangun lokakarya ramuan Tang di sini dan bertanggung jawab untuk menjual ramuan penyembuhan dan ramuan lainnya, dia akan menarik banyak pelanggan setiap hari. Oleh karena itu, bisnis Yunlei juga sangat baik. Bibi Wang terinspirasi oleh obrolan dengan Jun Changqiao. Di bawah nama Wang's Chain Inn, ia berkembang di kota Qingyang dan bahkan kota Qingyang. Hari ini, ada lebih dari 10 toko rantai dengan berbagai ukuran. Selain itu, ada tanda-tanda ekspansi di kota Liang, kota Huyang, dan tempat-tempat lain. Bibi Wang, Jun Changqiao bercanda, kamu akan menjadi taipan penginapan di masa depan. Bibi Wang berjalan keluar dari dapur dan meletakkan semangkuk mie di depannya. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu, pemimpin sekte, selalu datang ke tempatku untuk makan dan minum? Sangat lesat, Jun Changqiao mengambil sumpitnya dan tersenyum, Bibi Wang, beri aku daun bawang. Meskipun Gou Sheng tidak memiliki saudara-saudara di dunia ini, semua penduduk desa Qingyang adalah keluarganya. Karena itu, setiap kali dia datang ke kota tulang besi, dia merasa sangat hangat. Celepuk, di ruang kerja Jun Changqiao, Jiang Ya menekuk lututnya dan berlutut dengan kuat di tanah, berkata, terima kasih, Patriark. Bang, detik berikutnya, jendela pecah dan dia terbang keluar. Kemudian, dia meluncur di tanah sejauh puluhan kaki sebelum berhenti. Jun Changqiao berdiri di ruang belajar dan berkata dengan tenang, seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Jika Anda berani berlutut lagi, tidak peduli apakah Anda seorang penatua atau murid, Anda akan dikirim ke aula disiplin untuk hukuman. Petik 2. Mengerti, kata Jiang Ya dengan susah payah. Kembalinya Patriark adalah peristiwa yang menggembirakan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ini, seluruh sekte dipenuhi dengan suasana gembira. Tetapi satu-satunya yang tidak senang adalah Sang Yuhen. Karena pada saat ini, dia gemetar di depan gawang. Di depannya berdiri Su Xiaomo, Li Fei, Tian Qi dan yang lainnya. Adik muda, Su Xiaomo tersenyum, menjaga gawang adalah kursus wajib bagi semua murid. Ini juga budaya sekte sepanjang masa. Santai saja dan jangan terlalu gugup. Petik 2, Sang Yuhen hampir menangis. Selama periode ini, dia telah melihat kakak laki-lakinya bermain sepak bola. Itu hanya terlalu kejam. Bang, sama seperti yang dipikirkan Sang Yuhen, sepak bola yang bahagia menghantam wajahnya. Setelah meninggalkan bekas pada bola, bola itu memantul kembali dan mendarat di kaki Li Fei. Cukup, dia menyekop dengan kakinya dan bola naik. Wos, seluruh tubuhnya naik ke udara dan tergantung terbalik. Energi spiritual tanpa batas mengalir ke kakinya. Adegan itu tampak membeku dalam sekejap. Di layar, beberapa kata merah mengejutkan muncul, super kill. Kaki Li Fei kecil. Tidak, gemuruh. Embusan angin kencang meledak, dan tujuannya menghilang. Tidak lama kemudian, ada pasien baru di Medical Peaks Medical Hall. Jun Patriark, di aula utama, Yi Fei Xue, Nebula Kid, dan yang lainnya duduk. Akhirnya, mereka tidak bisa tidak bertanya, di mana Ye Xingchen yang disebutkan sebelumnya. Ledakan, di dalam alam rahasia hidup dan mati, kekuatan roh yang kuat meledak, mengguncang ruang. Binatang roh dibunuh oleh bayangan tinju satu demi satu sampai mereka semua menghilang. Ye Xingchen berhenti, berkeringat deras. Dia telah mencapai puncak Wu Huang sejak lama, dan pelatihan di alam rahasia hidup dan mati hampir tidak berpengaruh. Namun, untuk meningkatkan sedikit pun, dia masih menyiksa dirinya sendiri. Sejak kelahirannya kembali, Ye Xingchen sangat ketat dengan pelatihannya, membentuk tubuh, jiwa, dan atributnya. Meskipun dia belum mencapai tingkat kultivasi yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui orang-orang dari alam yang sama saat itu. Bahkan, dia bisa digambarkan sebagai mil di depan. Ah Niu menjelaskan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang bakat bawaan, tetapi juga tentang kerja keras. Namun, Gou Sheng menjelaskan bahwa sukses adalah tidak masalah jika dia tidak bekerja keras, karena dia masih bisa menipu. Tentu saja, bukan karena Jun Changqiao tidak ingin bekerja keras, tetapi sebagai pemimpin sekolah bela diri, dia ditakdirkan untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia ditakdirkan untuk berkorban untuk seluruh sekolah bela diri. Gou Sheng merasa pahit, tetapi Gou Sheng tidak mengatakan apa-apa. Wah,
Setelah istirahat sejenak, Ye Xingchen keluar dari alam rahasia hidup dan mati. Tepat ketika dia akan memasuki alam rahasia 9 surga, suara Jun Changqiao terdengar di telinganya, "Ah Niu, datanglah ke istana." Petik 2, Ye Xingchen sedikit mengernyit, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Panggilan Patriark, sebagai murid, dia harus pergi. Karena itu, setelah sedikit ragu, dia pergi ke istana. Namun, begitu dia masuk, dia merasakan beberapa pasang mata menatapnya. Aura yang kuat bisa digambarkan mengejutkan. Ahli. Ye Xingchen menekan keterkejutannya dan melihat ke atas. Dia menemukan 3 prajurit yang kuat duduk di kursi depan. Satu memiliki 9 pedang di atas meja, satu penuh alkohol, dan yang terakhir memegang pena. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, ini adalah Ye Xingchen, murid yang paling aku hargai. Jika itu Li Qingyang dan Xiao Ziji, mereka pasti akan merasa nyaman ketika mendengar kata-kata, paling penting, tetapi kegelisahan di hati Kaisar Malam semakin kuat. Yi Feixue, Wine Demon, dan Nebula Kid dengan hati-hati menilai murid sekte sepanjang masa ini. Semakin mereka memandangnya, semakin mereka merasa bahwa dia tidak terlalu kuat. Mungkinkah dia benar-benar layak menyandang gelar tertinggi? Xingchen, Jun Changqiao berkata, ketiganya ingin berkonsultasi denganmu. Tentu, Ye Xingchen berkata dengan bangga. Meskipun dia merasa tidak nyaman dan tahu bahwa mereka bertiga tidak sederhana, kebanggaan dan martabat Kaisar Malam masih ada. Dia tidak akan takut. Di kafetaria, Ye Xingchen, yang sangat arogan beberapa saat yang lalu, sekarang memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Ini karena pria yang berbau alkohol ini sebenarnya meminta nasihat tentang kontes minum. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Ah Niu langsung ketakutan. Dia mengirim pesan telepati, Patriark, aku berkata bahwa kamu adalah yang tertinggi dari Jalan Anggur. Kamu harus mendukung kemegahan ini. Jun Changqiao mengirim pesan telepati dengan sangat serius. Gan, otot-otot wajah Ye Xingchen langsung menegang. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak alkohol yang bisa saya tahan? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah yang tertinggi dari Jalan Anggur. Apakah Anda membual atau Anda sengaja menipu saya? Teman, Wine Demon meletakkan satu kaki di kursi dan berkata dengan berani, haruskah kita membual ke toples atau minum dari mangkuk? Ye Xingchen tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya. Namun, jelas tidak realistis untuk membual ke toples, dan kekuatannya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Karena itu, dia berkata, mangkuk. 1 hitam, 2 hitam. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, sajikan mangkuknya. Ya, 1 hitam, 2 hitam berjalan dan meletakkan 2 mangkuk di atas meja. Mata Ye Xingchen melebar. Ini karena ukuran mangkuk sama dengan wastafel. Kepala keluarga, dia berkata dengan panik, kapan kafetaria memiliki mangkuk sebesar itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Aku baru saja meminta seseorang untuk turun gunung dan membelinya, kata Jun Changqiao. Petik 2, mulut Ye Xingchen tiba-tiba berkedut. Menipuku. Pasti menipu saya. Cukup, 1 hitam dan 2 hitam bertanggung jawab untuk mengisi anggur. Wine Demon mengeluarkan air liur ketika dia mencium aroma anggur. Kemudian, dia mengangkat mangkuk dan berkata, aku akan minum dulu sebagai roti panggang. Teguk. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan minum dengan bebas. Brengsek, Su Xiaomo dan yang lainnya yang berdiri di luar kafetaria berkata dengan tidak percaya, begitu ganasnya. Petik 2, ekspresi Ye Xingchen berubah lagi dan lagi. Pak, Wine Demon meletakkan mangkuk kosong dan berkata dengan kepalan tangan dan memberi hormat, tolong beritahu saya, begitu dia selesai berbicara, kepalanya membentur tanah dan dia pingsan karena mabuk. Puff, haha, saya pikir orang itu sangat kuat, jadi dia pingsan setelah 1 mangkuk. Su Xiaomo dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Jun Changqiao bingung. Ketika mereka minum di neraka, orang ini minum kendi. Meskipun mangkuknya lebih besar kali ini, dia seharusnya tidak langsung pingsan. Kepala keluarga, Lan Kang berkata, dia meminum versi yang ditingkatkan dari Drunken dan Dreamy generasi kedua. Efek menyerap energi spiritual lebih kuat dan alkohol lebih kuat. Jun Changqiao berkata dalam kesadaran, aku mengerti. Kamu berdua, dia memandang Yi Feixue dan Nebula Kid yang bertindak sebagai juri dan berkata dengan keras, ini adalah minuman spesial dari sekte kami sepanjang masa. Para murid biasanya meminumnya seperti air. Anggur iblis minum 1 mangkuk dan pingsan. Pemenangnya harus diputuskan, kan? Dia, Yi Feixue menangkupkan tinjunya dan berkata, muridmu menang. Petik 2,
Ye Xingchen hampir jatuh. Dia menang tanpa minum anggur. Kompetisi macam apa ini? Bisakah Anda lebih profesional? Bisakah kamu menghormatiku? Kemarahan Kaisar Malam tiba-tiba melonjak. Dia mengangkat mangkuk seukuran baskom dan meneguknya. Wajahnya memerah saat dia berdiri dengan gemetar dan meraung. Aku masih bisa minum. Jun Changqiao membuka mulutnya karena terkejut. Setelah minum begitu banyak anggur, Ye Xingchen masih bisa berdiri dan tidak pingsan. Toleransi alkohol Ye Xingchen jelas meningkat saat Jiang Yi tidak ada. Celepuk. Tiba-tiba, Ye Xingchen jatuh ke tanah, mabuk sampai tidak sadarkan diri. Dia masih berbicara omong kosong, aku tidak akan pergi ke kandang ternak, aku tidak akan pergi ke Spirit Beast Peak, aku akan pergi ke tempat tidurku. Mendesah, Su Xiaomo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Situasi seperti itu telah terlihat berkali-kali setelah Patriark pergi. Ye Xingchen benar-benar tidak bisa menangani alkohol, tetapi Drunken dan Dreamy yang dimodifikasi Lan Kang dapat sangat meningkatkan kecepatan penyerapan atribut. Setelah keputusan yang sulit, ia mulai melatih toleransi alkoholnya setiap hari. Ketika labu anggur diisi sampai penuh dengan anggur, dia akan minum seteguk setiap pagi, siang, dan malam. Sama seperti itu, selama beberapa bulan Jun Changqiao pergi, Ah Niu mabuk lagi dan lagi. Toleransi alkoholnya perlahan meningkat. Ya, Ye Xingchen masih mabuk, tetapi jika dia bisa berdiri setelah meminum semangkuk anggur yang sama, bertahan sedikit lebih lama dari iblis alkohol, dan bahkan berbicara satu kata lagi, itu berarti dia telah menang. Alasan dibalik kesuksesan pria ini adalah karena dia dibawa kembali dari kandang ternak oleh Li Qingyang dari puncak binatang roh. Tolong ingat, Kaisar Malam tidak boleh dipermalukan. Melawan angin dan berlayar melawan arus. Menyaksikan Ah Niu dibawa oleh Li Qingyang dan yang lainnya, Jun Changqiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berbicara dengan bangga, ini adalah murid yang paling dihargai oleh Yang Agung. Ini adalah semangat yang tak terhapuskan dari sekte semua. Waktu. Malam tiba. Lapisan susunan muncul di kandang ternak saat ratusan murid berjaga. Di Spirit Beast Hall dari Spirit Beast Peak, setiap kamar terkunci. Penatua Niu dan binatang roh lainnya berjaga-jaga seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Dia ada di sini, dia di sini. Dia di sini lagi. Petik 2. Di bawah bulan yang cerah, sebuah bayangan berjalan tanpa tergesa-gesa. Kepala saya sakit. Ye Xingchen memegangi kepalanya dan mengatakan kalimat yang sering dia ucapkan sebelum perlahan membuka matanya. Mendesah. Aku mabuk lagi. Kaisar Malam berusaha keras untuk mengingat apa yang terjadi kemarin, tetapi ingatannya masih melekat pada saat dia berdiri dan mengambil mangkuk berukuran baskom. Setelah mempraktikkan toleransi alkoholnya selama beberapa bulan, dia sudah terbiasa minum sampai pingsan dan terbiasa tidak sadarkan diri. Karena itu, fluktuasi emosinya tidak sekuat sebelumnya. Tepatnya, dia sudah menyerahkan wajah dan martabatnya, selama. Ye Xingchen memaksakan senyum ketika dia merasakan bahwa dia menjadi lebih sensitif terhadap elemen langit dan bumi. Ah Niu, dia benar-benar berubah. Perubahan ini tidak lagi penting bagi Ye Xingchen. Yang penting adalah dia bisa menjadi lebih kuat dan naik ke domain yang lebih tinggi sesegera mungkin sehingga dia bisa membalas dendam pada wanita itu. Berderak. Setelah mandi, Ah Niu keluar. Saudara muda Ye, kamu terlalu kuat kemarin. Kamu tidak hanya menang melawan minum, tetapi kamu juga menang melawan menggunakan pedang dan pena. Su Xiaomo berjalan dari jauh dan mengacungkan jempol. Ye Xingchen tercengang. Bukankah aku bersaing dengan pria itu dalam minum kemarin? Sejak kapan aku bersaing dengan pena dan pedang? Di aula utama, Yi Feixue menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark, pemahaman muridmu tentang ilmu pedang telah membuatku kagum. Saya telah berkompetisi dengan orang-orang dalam menulis berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu mabuk sehingga dia dapat menggunakan pedang untuk menulis kaligrafi yang berani dan tidak dibatasi. Nebulakit berkata dengan kekaguman. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Jun Changqiao mengatakan ini, tetapi dia bergumam dalam hatinya, aku tidak menyangka Ah Niu menjadi begitu kuat ketika dia mabuk. Kemarin, di puncak binatang roh, Ye Xingchen berjalan tanpa tergesa-gesa dan bersikeras mencari tempat tidur untuk tidur. Namun, dia dihentikan oleh anggota Spirit Beast Hall dan pertempuran dimulai. Kekuatan tempur Ah Niu yang mabuk meningkat pesat dan dia bahkan menghunus pedangnya. Perilaku mabuknya sangat buruk sehingga tak tertahankan untuk dilihat. Ye Xingchen sudah mabuk, jadi dia tidak memiliki pola apapun saat dia menggunakan gerakan pedangnya. Yi Feixue, yang menonton dari jauh, kagum. Nebulakit juga melihat pesona kaligrafi. Dengan demikian, mereka berdua sangat terkesan. Pembaca,
bisakah Anda lebih acuh tak acuh? Ini, di puncak binatang roh, Ye Xingchen berdiri di panggung seni bela diri yang masih memiliki jejak pertempuran. Dia melihat bekas luka pedang yang saling bersilangan dan bertanya dengan ekspresi datar, apakah itu benar-benar dilakukan olehku? Adik muda, Su Xiaomo menunjuk bekas luka pedang di seluruh tanah dan berkata, kemarin, ahli yang menulis itu melihatnya selama 2 jam penuh. Pada akhirnya, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Ini adalah dunia yang sebenarnya, kaligrafi. Ini adalah penguasa sejati dari jalur sastra. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Bagaimana dia bisa tahu tingkat kaligrafi dari bekas pedang yang kubuat saat aku mabuk? Apakah orang itu gila? Saya tidak bisa mengatakannya seperti itu. Mungkin visi master tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Mungkin Ah Niu benar-benar menulis lagu yang menggetarkan jiwa dengan mengayunkan pedangnya tanpa pola. Aku tidak bisa mengarangnya lagi. 3. Di aula utama, Jun Changqiao berkata dengan serius, karena kamu telah melihat kekuatan seorang murid sekte sepanjang masa, apakah kamu tertarik untuk tinggal di sini dan berdebat dengannya setiap hari? Orang ini akhirnya mengungkapkan taringnya. Dia tidak sengaja menjadikan Ye Xingchen menjadi raja yang maha kuasa untuk menipunya, tetapi dia ingin menipu para ahli ini. Tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, dia ingin menyimpannya untuk digunakan sendiri. Jun, Patriark, alkohol setan berkata, saya bersedia untuk tinggal. Dia, yang terobsesi dengan anggur, telah ditundukkan oleh Drunken Life. Selama ada cukup anggur dan makanan, tinggal di sekte sepanjang masa bukanlah masalah. Bagaimana dengan kalian berdua? Jun Changqiao bertanya. Yi Feixue terdiam beberapa saat dan berkata, sekte Jun Patriark kaya akan energi roh dan memiliki lingkungan yang indah. Sangat cocok untuk pemahaman pedang jangka panjang. Betul sekali, Nebula Kid berkata, untuk memahami jalur sastra dalam lingkungan yang begitu indah adalah pengejaran seumur hidup saya. Dia tidak sopan. Faktanya, lingkungan dan energi roh sekte sepanjang masa sangat bagus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah tempat terbaik di benua bintang jatuh. Ketiga ahli setuju untuk tinggal. Tentu saja, itu bukan karena beberapa gelar tertinggi Ye Xingchen. Itu terutama karena Jun Changqiao telah menyelamatkan mereka dari penjara, yang merupakan bantuan besar. Adapun Diting, Huo Yanyao, dan pelaku utama lainnya, mereka menjadi binatang kontrak atau asal jiwa mereka dikendalikan. Karena itu, tidak perlu membujuk mereka. Mereka ditetapkan untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa. Selain Eye of the Void yang sial, yang dikunci di penjara tingkat ke-9 sebagai reservoir, yang lain bisa masuk dan keluar dengan bebas. Sang senior, Jun Changqiao berkata, apakah kamu kembali ke benua Tianyuan atau tinggal di sekte sepanjang masa? Mendesah, leluhur Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah lama melihat melalui segala sesuatu di dunia. Saya hanya berharap untuk menerobos ke alam penusuk void dalam hidup saya. Jika Jun Patriark tidak keberatan, saya bersedia untuk tinggal di sini selama sisa hidupku. Tentu saja, alasan lainnya adalah untuk menemani Sang Yuhen. Jun Changqiao mengeluarkan formulir masuk dan memulai proses masuk. Segel Patriark jatuh. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang akan memasuki Void Piercing Realm menjadi anggota sekte sepanjang masa. Dan demi leluhur Sang Yuhen, Gou Sheng tidak menerima biaya masuk. Yi Feixue, Nebula Kid, Wine Demon, Iron Marquis, Qin Linran, dan Huo Yanyao menjalani prosedur untuk menjadi anggota sekte sepanjang masa. Diting adalah binatang kontrak, jadi itu tidak memasuki sekte. Pada saat ini, sekte sepanjang masa memiliki 8 alam penusuk void bawah dan 1 lagi alam penusuk void tengah. Kekuatan mereka bisa dibilang gila. Tidak termasuk Eye of the Void dan Diting, hanya ada 7 total. Mengapa ada 2 lagi? Itu adalah Guan Jiu dan Heki. Sebagai mata-mata yang ditanam oleh Jun Changqiao, mereka dikurung di neraka oleh penguasa benteng dan dipukuli habis-habisan oleh Huo Yanyao. Saudara-saudara akhirnya bersenang-senang. Tanpa keraguan, dalam hal kekuatan keseluruhan sekte sepanjang masa, tidak ada kekuatan di benua bintang jatuh yang bisa bersaing dengannya. Bahkan di alam semesta fana yang lebih kuat, itu adalah tingkat ayah. Belum, kita masih harus meningkatkan sekte ke kelas 1. Mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak memiliki jumlah murid yang dibutuhkan dan tidak dapat memenuhi persyaratan misi epik. Jadi Jun Changqiao secara khusus mengatakan kepada saudara-saudara Ning untuk lebih terbuka dalam perekrutan dan mencoba merekrut 100.000 murid sesegera mungkin. Dalam studi, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya berdiri dengan rapi, masing-masing memegang pil yang baru saja diberikan oleh Patriark kepada mereka.
Ini adalah pil Wu Sheng setengah langkah. Jun Changqiao meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan santai, setelah mengambilnya, kamu dapat menerobos ke Half Saint. Master Sekte telah memberi mereka banyak ramuan dan pil, jadi ketika Li Qingyang dan yang lainnya menerima pil setengah santo, mereka kurang lebih bisa menebak apa itu. Namun, ketika mereka mengetahui efeknya, mereka masih terkejut dan berdiri terpaku di tanah. Meneguk, sementara semua orang linglung, Ye Xingchen sudah menelan pil itu. Hufet, huf, 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 huf. Setelah beberapa saat, aura berat meledak di ruang kerja dan bergegas keluar dengan tidak bermoral, akhirnya menutupi seluruh sekte sepanjang masa. Ye Xingchen, dia menerobos ke setengah langkah Wu Sheng. Huf, hufet, huf, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang dan menelan pil itu. Kemudian, adegan spektakuler lebih dari 10 murid yang menerobos ke setengah langkah Wu Sheng dimainkan. Apa itu? Di kota Qingyang, para seniman bela diri yang sibuk melihat ke atas dan melihat awan tebal ke arah gunung tulang besi. Huf. Di langit lapisan es dari alam misteri 9 surga, Jun Changqiao berdiri di lingkungan bersalju dan melihat ke atas. Ada pil di sini yang bisa membantumu menembus Half Saint. Lu Qianqian, yang sedang duduk di puncak gunung berkultivasi, membuka matanya dan berkata, kapan Patriark kembali? Dia telah kembali selama beberapa hari. Jun Changqiao melemparkan pil itu dan berkata dengan nada memerintah, cepat dan ambillah. Oh, Lu Qianqian menelan pil setengah sein dan menerobos ke Half Saint dari puncak Wu Huang. Saat dia tampak terkejut, Jun Changqiao mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti keong dan meletakkannya di dekat mulutnya. Tingkatkan Lu Qianqian. Alasan, murid pertamaku, dia memenuhi persyaratan. Wosh, harta yang disebut jaga firmanmu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk yang terbang ke arah Lu Qianqian. Ketika bedak menyentuh tubuhnya, dia menerobos ke Wu Sheng dari Half Saint.